Di acara pernikahan adik ipar, aku datang membawa baju buatanku sendiri sebagai kado. Adik iparku berkata, aku hanya pakai barang bermerek dari desainer terkenal. Baju apa ini? Bawa pulang saja rongsokanmu. Dia membuang baju itu ke tempat sampah. Tapi 2 jam kemudian, dia histeris panik menelponku. Hei wanita gila, apa yang kau simpan di dalam baju itu? Aku tertawa puas. Karena, sebenarnya, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel 3 Digit Cinema bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sinta melangkahkan kakinya dengan sangat tenang menyusuri lorong panjang berlantai marmer menuju ruang rias pengantin. Gedung pertemuan hari ini dihias dengan tingkat kemegahan yang sangat luar biasa, memantulkan kemewahan yang selalu menjadi impian terbesar adik iparnya sejak masa remaja. Berbagai macam bunga segar dirangkai memenuhi setiap sudut lorong utama, menyebarkan aroma wangi yang menyerbak menembus seluruh penjuru ruangan luas itu. Para panitia acara dan keluarga saling berlalu lalang dengan raut wajah tegang, sibuk memastikan acara pernikahan ini berjalan sempurna tanpa ada satupun kesalahan kecil. Sinta berjalan dengan langkah kaki yang konstan dan tidak terburu-buru. Ia mengenakan jilbab yang menjuntai rapi dan anggun menutupi bagian dadanya. Sangat selaras dengan penampilannya yang selalu bersahaja namun tetap memancarkan aura kewibawaan yang kuat. Sinta tidak mengenakan perhiasan yang berlebihan di tubuhnya. Hanya sebuah cincin pernikahan sederhana yang melingkar setia di jari manisnya. Di kedua tangannya, Sinta membawa sebuah kotak kado berukuran sedang yang dibungkus dengan sangat teliti dan hati-hati. Kotak itu diikat menggunakan pita kain sutra yang bertekstur lembut, menyembunyikan sebuah rahasia besar penentu takdir di dalamnya. Hari ini adalah hari pernikahan adik iparnya, Maudy, sebuah acara perayaan besar yang digadang-gadang akan menjadi pesta paling mewah dan meriah sepanjang tahun ini. Sinta datang ke tempat ini bukan sekadar sebagai tamu keluarga biasa yang ikut merayakan, melainkan membawa sebuah hadiah yang telah ia persiapkan dengan sangat matang dan penuh perhitungan tajam. Sinta mendorong pintu ruang rias yang berat itu secara perlahan-lahan agar tidak mengejutkan orang di dalamnya. Di dalam ruangan luas yang diterangi banyak lampu benderang itu, Maudy sedang duduk nyaman di depan cermin besar berbingkai emas. Adik iparnya itu dikelilingi oleh para penata rias tingkat atas dan beberapa teman perempuannya yang bertugas sebagai pendamping mempelai wanita. Sinta bisa melihat dengan sangat jelas dari pantulan cermin bagaimana raut wajah Maudy seketika berubah menjadi masam dan penuh rasa tidak suka saat menyadari kehadirannya di ambang pintu. Tidak ada seulas senyum pun yang terukir dari bibir Maudy untuk menyambut kedatangan kakak iparnya sendiri. Selama ini, Maudy memang tidak pernah menyukai Sinta. Maudy selalu menganggap Sinta sebagai wanita biasa yang berasal dari latar belakang keluarga serba kekurangan, sehingga ia merasa Sinta tidak pantas berada di tengah keluarga mereka yang mulai merangkak naik status sosialnya berkat kerja keras kakaknya. Apalagi saat ini Maudy merasa dirinya sedang berada di puncak kejayaan, karena akan segera menikah dengan seorang pria muda dari keluarga kaya raya. Sinta sangat menyadari semua kebencian dan penolakan tidak beralasan itu, namun ia tetap melangkah maju menembus ruangan dengan wajah datar tanpa menunjukkan gejolak emosi apapun. Sinta menghentikan langkah kakinya tepat di belakang kursi empuk tempat Maudy duduk. Ia menyodorkan kotak kado yang dibawanya sedari tadi ke atas meja rias dengan gerakan tangan yang sangat halus. Kotak itu terlihat sangat elegan dan bersih di bawah sorotan lampu, namun sama sekali tidak ada satupun logo merek dagang mewah yang menempel di permukaannya. Maudy melirik kado pemberian Sinta itu dengan tatapan menilai yang sangat merendahkan, lalu mengalihkan pandangannya menatap Sinta dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah-olah Sinta adalah sebuah serangga pengganggu yang merusak hari sempurnanya. Teman-teman Maudy yang berada di ruangan rias itu ikut menghentikan obrolan dan tawa riang mereka. Para pendamping mempelai itu secara serempak memperhatikan interaksi dua wanita itu dengan rasa ingin tahu yang sangat besar, seakan sudah siap menjadi penonton atas hinaan yang mungkin akan segera dilontarkan Maudy. Sinta tetap berdiri tenang tak bergeming sedikitpun, menanti reaksi Maudy dengan tingkat kesabaran yang luar biasa tebal. Sinta sudah memprediksi secara akurat jalan pikiran picik Maudy, dan ia tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Maudy menghela napas panjang sebagai tanda bahwa ia merasa sangat bosan, lalu meraih kotak kado itu dengan gerakan malas yang dibuat-buat. Ia membuka penutup kotak itu dengan kasar tanpa menghargai si pemberi hadiah. Di dalamnya, terlipat sangat rapi sebuah baju pesta dengan tekstur kain sutra yang sangat halus dan potongan rancangan yang cukup rumit untuk dikerjakan. Baju itu murni adalah hasil buatan tangan Sinta sendiri,
Dirancang khusus selama berhari-hari dengan tingkat ketelitian tinggi dan ukuran yang sangat presisi menyesuaikan lekuk tubuh Maudy. Namun, saat tangan Maudy membolak-balik area kerah baju itu untuk mencari tanda pengenal, ia tidak menemukan satupun label nama desainer papan atas yang biasa ia jadikan bahan pameran kepada teman-temannya. Bagian dalam kerah baju itu hanya kosong, bersih tanpa tulisan merek apapun. Wajah Maudy langsung memerah padam karena amarah dan merasa harga dirinya direndahkan ke dasar tanah. Ia merasa Sinta dengan sengaja memberinya pakaian murahan buatan penjahit jalanan di hari paling penting dalam hidupnya. Hari di mana ia merasa menjadi seorang ratu yang harus dipuja dan dihormati oleh semua orang dengan persembahan barang mewah. Tanpa memedulikan perasaan kakak iparnya sedikitpun, Maudy langsung berdiri dari kursi riasnya dengan gerakan cepat. Ia mengangkat baju buatan Sinta itu menggunakan ujung jarinya, sengaja memamerkan ekspresi wajah jijik seolah-olah ia sedang memegang selembar kain lap kotor yang berbau sangat busuk. Di depan semua penata rias, asisten, dan para pendamping mempelai yang bermata tajam, Maudy membuang napas kasar dan menatap mata Sinta dengan nyalang. Kesombongan dan rasa tinggi hati benar-benar telah membutakan mata dan akal sehatnya secara total. Ia merasa sangat berhak menginjak-injak Sinta karena ia merasa memiliki kedudukan finansial dan sosial yang jauh lebih tinggi saat ini berkat calon suaminya. Aku hanya pakai barang bermerek dari desainer terkenal. Baju apa ini? Bawa pulang saja rongsokanmu. Bentak Maudy dengan suara lantang yang menggema tajam memenuhi seluruh celah ruang rias. Setelah meneriakkan kalimat hinaan itu tanpa ada sedikit pun rasa penyesalan, Maudy melempar baju buatan Sinta ke dalam tempat sampah besar berbahan plastik yang berada di sudut ruangan dekat meja. Baju indah yang dibuat dengan cucuran keringat dan teknik menjahit tingkat dunia itu kini teronggok mengenaskan, langsung bercampur dengan tumpukan tisu bekas, kapas kotor, dan sisa potongan kain riasan yang menjijikan. Teman-teman Maudy segera menutup mulut mereka dengan tangan, saling berbisik-bisik sambil menahan tawa, menatap Sinta dengan pandangan mengejek dan sangat meremehkan. Mereka semua bersiap menunggu Sinta meledak dalam tangisan, marah besar mengamuk, atau berlari keluar ruangan karena merasa sangat dipermalukan di hadapan banyak orang penting. Namun, semua tebakan buruk mereka meleset sangat jauh. Sinta sama sekali tidak memancarkan aura kemarahan di wajahnya. Tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh membasahi pipinya yang mulus. Ia hanya berdiri terdiam di posisinya, mengangkat sebelah tangannya secara perlahan untuk membenarkan letak jilbabnya yang sedikit bergeser karena embusan angin kencang dari pendingin ruangan. Sinta menatap baju mahakaryanya yang kini terbuang di dasar tempat sampah dengan tatapan mata yang sangat dingin, lalu mengalihkan pandangannya kembali menatap tepat ke arah manik mata Maudy. Adik iparnya itu kini sedang melipat kedua tangannya di depan dada dengan pose sangat angkuh, merasa menang karena berhalusinasi telah berhasil menjatuhkan mental Sinta. Sinta tahu di dalam hati kecilnya bahwa jebakan utama yang ia siapkan telah terpasang dengan tingkat kesempurnaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Penolakan kejam dan tidak beralasan ini adalah langkah pertama yang paling penting dari skenario pembalasan besar yang sudah ia susun secara rahasia sejak berminggu-minggu lalu. Sinta memajukan tubuhnya selangkah ke depan mendekati meja rias, lalu mencondongkan kepalanya sedikit ke arah telinga Maudy agar suaranya tidak bisa disadap oleh telinga orang lain di ruangan itu. Dengan nada suara yang sangat pelan namun syarat akan ancaman terselubung yang mematikan, Sinta berbisik tepat di dekat telinga adik iparnya itu. Nikmati sisa waktumu, Maudy. 2 jam lagi, kamu akan memungut baju ini sambil menangis. Maudy tertegun kaku sejenak mendengar bisikan tajam yang menyayat keberaniannya itu. Ada hawa dingin yang tiba-tiba merayap pelan menyusuri tulang tengkuknya, memberikan peringatan bahaya yang tidak kasat mata namun terasa sangat nyata. Namun karena gengsi yang menyelimuti dirinya terlalu tebal, Maudy segera menepis perasaan aneh dan ketakutannya itu jauh-jauh, lalu kembali memasang wajah merendahkan andalannya ke arah Sinta. Sinta tidak mau membuang-buang waktu berharganya hanya untuk menunggu balasan kata-kata makian dari Maudy. Ia segera menegakkan tubuhnya kembali, membalikkan badan dengan sangat luwes, dan berjalan santai keluar dari ruang rias dengan langkah kaki yang teratur. Pintu ruangan akhirnya tertutup rapat di belakang punggung Sinta, meninggalkan Maudy yang masih mendengus kesal dan kembali mendaratkan tubuhnya di kursi rias. Sama sekali tidak menyadari bahwa mesin hitung mundur menuju kehancuran mutlak dalam hidupnya baru saja berdetak. Maudy sejak usia muda selalu memelihara ambisi buta untuk bisa diterima masuk ke dalam kalangan masyarakat kelas atas dan diakui sebagai orang kaya sejati. Ia menolak keras untuk hidup sederhana atau bekerja memeras keringat siang dan malam layaknya orang-orang biasa di sekitarnya. Maudy selalu merasa dirinya jauh lebih unggul, sehingga ia lebih memilih menggunakan wajah cantiknya dan segala kelicikan akal pikirannya untuk memikat pria kaya raya yang bersedia memberikan jaminan hidup nyaman seumur hidup.
Puncak dari seluruh usaha tanpa lelahnya tercapai ketika ia secara sadar menargetkan dan akhirnya berhasil menjebak Kevin. Kevin adalah seorang pria muda yang memiliki hati sangat baik, namun memiliki satu kelemahan besar yakni sangat mudah ditipu karena ia tidak pernah menaruh curiga pada orang yang selalu menunjukkan wajah manis di depannya. Keluarga Kevin sama sekali bukan keluarga sembarangan di lingkungan ini. Mereka mengendalikan berbagai macam usaha bisnis berskala besar dan menduduki posisi yang sangat penting dalam pergaulan kaum penguasa dan pejabat. Menjadi istri sah dari seorang Kevin adalah tiket emas paling utama bagi Maudy untuk mendapatkan akses ke kehidupan serba mewah tanpa batas, di mana ia membayangkan bisa menghamburkan uang sesuka hati dan dipuja-puja oleh banyak pengikutnya di masa depan. Ibu kandung Kevin, yakni Ibu Dina, adalah sosok wanita tangguh pemegang kendali keluarga yang sangat disegani di berbagai lingkaran sosial kelas atas. Beliau dikenal luas sebagai seorang kolektor busana mewah dan barang bernilai seni tinggi yang sangat pemilih. Ibu Dina juga terkenal sangat ketat dalam menjaga silsilah keturunan serta nama baik keluarga besarnya dari segala macam noda. Ibu Dina selalu mengutamakan tata krama yang baik, asal-usul keluarga yang jelas dan berpendidikan, serta kehormatan pribadi dalam menilai siapapun yang mencoba masuk menjadi bagian dari keluarganya. Sejak hari pertama Kevin memperkenalkan Maudy ke rumah besar mereka, Ibu Dina tidak pernah sekalipun memberikan persetujuan penuh atas hubungan asmara mereka berdua. Insting keibuan dan pengalaman hidup Ibu Dina memberikannya firasat kuat bahwa ada sesuatu yang sangat janggal, palsu, dan licik dari setiap tutur kata sopan yang diucapkan Maudy. Namun, Maudy adalah wanita yang memiliki tingkat kecerdikan tinggi dalam memanipulasi situasi genting. Menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan dan kekuasaan Ibu Dina bisa menjadi tembok penghalang terbesar yang akan menghancurkan mimpinya, Maudy segera menyusun rencana busuk yang terstruktur dengan sangat rapi tanpa celah. Ia diam-diam menghubungi rekan lamanya dan membayar sejumlah uang yang cukup besar demi memalsukan sebuah dokumen kesehatan yang berisi keterangan palsu bahwa ia sedang mengandung anak Kevin. Berbekal kertas kebohongan fatal itu, Maudy merengek dan menangis terseduh-seduh di hadapan Kevin beserta kerabatnya, menempatkan dirinya sebagai sosok korban yang sangat rapuh dan membutuhkan perlindungan segera. Karena Kevin menjunjung tinggi rasa tanggung jawab dan tidak ingin membuat ibunya menanggung malu jika urusan ini terdengar oleh dunia luar, ia langsung memohon dan mendesak ibunya untuk segera merestui pernikahan mereka berdua dalam waktu yang dipersingkat. Di sudut ruangan tamu bagian luar gedung yang cukup sepi dan jauh dari keramaian lalu lalang panitia, Daniel berdiri bersandar kokoh di dinding dengan wajah kaku layaknya pahatan batu yang keras. Daniel adalah kakak kandung Maudy sekaligus suami sah yang sangat setia mendampingi Sinta. Berbeda sangat jauh dengan sifat adiknya yang tamak, Daniel adalah gambaran nyata seorang pria pekerja keras yang sangat menjaga harga diri, menjunjung tinggi kejujuran, dan membenci kebohongan. Ia mengetahui secara pasti bagaimana tabiat buruk, kemalasan, dan keserakahan adiknya itu sejak mereka masih kecil. Daniel baru saja menerima laporan sekilas dari salah satu kerabat yang kebetulan melintas di dekat ruang rias mengenai kejadian pelecehan lisan tadi. Mendengar kenyataan bahwa istrinya telah dibentak dengan kasar di depan umum dan hasil karyanya dibuang mentah-mentah ke tempat sampah membuat darah Daniel mendidih hebat seakan membakar seluruh isi dadanya. Ia merasa sangat gagal dalam menjalankan perannya sebagai figur seorang kakak karena tanpa sengaja membiarkan adiknya tumbuh besar menjadi wanita dewasa yang sama sekali tidak memiliki adab sopan santun dan hanya mengejar tumpukan uang. Daniel mengepalkan kedua telapak tangannya kuat-kuat. Embusan napasnya terdengar memburu menahan luapan amarah yang siap meledak. Ia sudah membulatkan tekad untuk segera melangkah mendatangi ruang rias itu, berniat menyeret adiknya keluar secara paksa dari kursi riasnya untuk menundukkan kepala dan meminta maaf secara langsung di bawah kaki Sinta. Namun, sebelum Daniel mengambil langkah pertamanya yang dipenuhi amarah membara itu, sosok Sinta tiba-tiba muncul dari ujung lorong dengan langkah santai dan menghampirinya. Sinta bisa melihat dengan sangat jelas kilatan kemarahan yang tertahan urat nadi di raut wajah suaminya. Daniel menatap wajah Sinta dengan sorot mata yang penuh dengan penyesalan, rasa sakit, dan rasa bersalah yang amat mendalam. Daniel merasa harga dirinya sebagai kepala rumah tangga ikut tercoreng habis, karena adik sedarahnya sendiri telah dengan sengaja merendahkan kehormatan istri yang paling ia cintai dan ia lindungi di dunia ini. Sinta membalas tatapan rapuh suaminya itu dengan mengukir sebuah senyuman tipis di bibirnya. Senyuman Sinta itu terlihat sangat menenangkan layaknya air telaga yang jernih. Namun siapapun yang memandangnya lebih dekat akan tahu bahwa senyuman itu diam-diam menyimpan ketegasan dan rencana mutlak di dasarnya. Maafkan kelakuan Maudy, Sinta. Aku akan mendidiknya dengan sangat keras kali ini agar dia tahu batasannya dan tidak lagi bersikap semena-mena. Ucap Daniel dengan rahang menegang dan mata yang menyorotkan ketegasan sebagai seorang pelindung. Sinta mengangkat tangan kanannya perlahan-lahan dan menahan lengan suaminya dengan sentuhan yang sangat lembut.
Ia mengusap lengan Daniel secara perlahan untuk meredakan gejolak emosi panas yang membakar pikiran pria itu. Sinta sama sekali tidak ingin Daniel bertindak gegabah menuruti emosi dan merusak skenario besar yang sudah ia siapkan secara matang. Hukuman setimpal yang telah dipersiapkan Sinta di balik layar ini dinilai jauh lebih mendidik, lebih menembus akal sehat, dan lebih ampuh untuk menghancurkan pilar-pilar kesombongan adiknya daripada sekadar teguran fisik dan teriakan amarah seorang kakak di lorong gedung yang sepi. Biarkan saja dia melakukan apa maunya. Daniel, duduklah di sisiku dan mari kita nikmati saja pertunjukan utama hari ini. Jawab Sinta dengan nada suara yang sangat teratur, jernih, dan tidak terbawa emosi. Daniel menatap dalam ke dalam mata istrinya dan melihat sebuah kepastian absolut serta rencana tersembunyi yang tertata rapi di sana. Ia mengenal sosok Sinta jauh lebih baik dibandingkan siapapun yang bernapas di dunia ini. Sinta sama sekali bukan tipe wanita lemah yang hanya akan dia membisu meratapi nasib ketika harga dirinya diinjak-injak sesuka hati oleh orang lain. Melainkan ia adalah seorang pemikir cerdas yang selalu bertindak murni menggunakan logika dan perhitungan yang tajam. Sinta tidak pernah percaya pada amarah sesaat yang seringkali mengaburkan tujuan utama. Meskipun Daniel masih merasakan gejolak kekesalan dan rasa muak yang hebat terhadap tingkah laku Maudy, ia memilih untuk menekan ego lelakinya dan menuruti permintaan bijak istrinya. Ia mengangguk pelan memberikan tanda setuju, melepaskan kepalan tangannya yang sedari tadi menegang, lalu menuntun langkah Sinta untuk duduk bersama di deretan kursi tamu khusus keluarga, sabar menunggu acara utama penyambutan mempelai wanita dimulai. Daniel menyadari sepenuhnya dan menaruh kepercayaan mutlak bahwa istrinya pasti sudah menyiapkan sebuah balasan telak yang tidak terhindarkan untuk meruntuhkan kesombongan adiknya hingga rata dengan tanah. Sinta duduk menyandarkan punggungnya dengan sangat nyaman di kursinya. Lalu ia menyilangkan kakinya dengan gestur yang sangat sopan. Ia membuka pengait logam pada tas kecilnya dan mengeluarkan telepon pintar miliknya ke pangkuan. Layar telepon itu menyala terang menyilaukan mata, menampilkan sebuah pesan sistem peringatan dari aplikasi rahasia yang sengaja ia pasang dan ia kendalikan sendiri dari jarak jauh. Sinta membaca deretan pesan singkat di layar itu dengan saksama tanpa mengubah ekspresi wajah tenangnya sama sekali. Sebuah tulisan berukuran kecil muncul berkedip-kedip secara teratur di layar perangkat itu, memberikan konfirmasi meyakinkan atas berjalannya semua persiapan teknis yang telah ia lakukan terhadap gaun di ruang rias tadi. Pesan peringatan itu berbunyi dengan sangat jelas tanpa kiasan. Pendeteksi suhu tubuh bersiaga penuh. Alat pemancar siap dihubungkan menuju sistem pengeras suara gedung. Sinta menekan tombol di samping alatnya untuk mengunci layarnya lalu perlahan menyimpan kembali telepon itu ke dalam ruang tasnya. Ia menatap lurus ke depan, mengarahkan pandangannya ke arah panggung pelaminan yang dihias dengan sangat mewah, lengkap dengan sebuah layar proyektor raksasa yang membentang luas di bagian belakangnya. Alat mikroelektronik seukuran kancing baju yang ia jahit secara tersembunyi di kerah belakang baju buatannya itu kini dipastikan sedang terbaring pasif di dasar keranjang sampah, berdiam diri menunggu pemicu utamanya diaktifkan. Alat canggih tersebut dirancang khusus agar tidak memancarkan sinyal gelombang apapun sampai ia berhasil mendeteksi perubahan suhu panas dari kulit tubuh manusia secara langsung. Sinta tahu secara pasti bahwa ia kini hanya tinggal duduk manis menunggu perputaran waktu sampai kebodohan Maudy sendiri yang akhirnya melakukan kesalahan paling fatal. Pesta perayaan besar yang dirancang sedemikian rupa untuk memamerkan tingkat kesombongan Maudy ini akan segera berubah fungsi secara drastis menjadi panggung pengadilan yang menegakkan keadilan. Semua fakta tersembunyi tentang kehamilan palsu, niat buruk untuk merampok harta kekayaan keluarga Kevin, hingga hinaan kotor Maudy terhadap reputasi Ibu Dina akan segera terungkap secara terbuka. Semua kebusukan itu akan dipamerkan dengan cara yang paling memalukan dan dipastikan tidak akan bisa dihindari oleh siapapun. Sinta menarik napas panjang menikmati udara sejuk gedung, tersenyum kecil dalam relung hatinya, benar-benar bersiap menyaksikan bagaimana sang waktu akan menuntun kebenaran menemukan jalannya sendiri untuk menghukum setiap tindakan kejahatan. Suasana di dalam ruang pesta utama sudah sangat meriah dan dipenuhi dengan kehadiran tamu undangan dari berbagai lapisan masyarakat kelas atas. Alunan nada musik instrumental mengalun sangat lembut memenuhi seluruh penjuru ruangan yang dihias dengan ribuan tangkai bunga segar dan lampu kristal gantung yang luar biasa megah. Para pengusaha sukses, pejabat tinggi, dan kerabat keluarga kaya raya tampak saling berbincang hangat sambil menikmati hidangan pembuka yang disajikan dengan sangat apik oleh para pelayan berwajah ramah. Di bagian depan ruangan, Kevin berdiri tegap di dekat panggung pelaminan dengan senyuman lebar yang terus menghiasi wajahnya. Pria itu sibuk menyapa para tamu kehormatan yang datang silih berganti memberikan ucapan selamat kepadanya. Ia sama sekali tidak mengetahui sedikitpun niat buruk yang tersimpan di dalam kepala calon istrinya, dan ia merasa sangat bahagia karena sebentar lagi akan segera meresmikan hubungannya dengan wanita yang ia yakini sangat tulus mencintainya. Di sisi lain ruangan yang sedikit lebih tenang,
Daniel dan Sinta duduk berdampingan di deretan kursi khusus keluarga. Sinta tampak sangat santai, menyesap minuman di gelas kaca miliknya secara perlahan-lahan sambil menatap lurus ke arah pintu utama. Ia sabar menunggu hasil karyanya memainkan peran penting dalam pesta megah ini, tanpa menunjukkan sedikitpun kecemasan di wajahnya. Sementara itu, di dalam ruang rias yang tertutup rapat, keadaan berbanding sangat terbalik dengan ketenangan di ruang pesta. Maudie sedang berdiri mematung di depan cermin seluruh badan, mematut dirinya dengan perasaan bangga yang meluap-luap di dalam rongga dadanya. Ia mengenakan baju pengantin mahal pesanan khusus dari luar negeri yang sengaja dibeli menggunakan uang kekayaan keluarga Kevin tanpa ada rasa sungkan sedikitpun. Baju itu dipenuhi dengan taburan permata buatan yang memantulkan cahaya lampu ruangan hingga terlihat menyilaukan mata. Maudie memutar tubuhnya secara perlahan, tersenyum sinis membayangkan wajah Sinta yang pasti akan merasa sangat kerdil dan tertindas melihat kemewahan yang kini ia miliki. Maudie merasa ia telah berhasil memenangkan kerasnya pertarungan kehidupan. Ia merasa telah sukses menipu semua orang, mengamankan posisinya sebagai nyonya muda di keluarga penguasa, dan menyingkirkan siapapun yang berani merendahkannya di masa lalu. Kesombongannya telah mencapai tingkat paling tinggi, menutup rapat seluruh akal sehat dan tingkat kewaspadaannya terhadap kemungkinan buruk yang sedang mengintai di sekitarnya. Penunjuk waktu menandakan bahwa acara utama penyambutan mempelai wanita akan segera dimulai dalam hitungan beberapa menit lagi. Beberapa asisten penata rias tampak sangat sibuk merapikan ujung gaun Maudie yang menyapu permukaan lantai marmer. Mereka memastikan riasan wajah Maudie terlihat sangat sempurna tanpa celah sedikit pun. Tepat pada saat ketegangan persiapan mencapai titik paling sibuk, pintu ruang rias tiba-tiba didorong terbuka dengan sangat pelan. Seorang pelayan muda melangkah masuk dengan sangat hati-hati, membawa sebuah nampan-nampan besar berisi beberapa gelas minuman sirup manis yang sangat kental dan menyegarkan. Minuman itu merupakan pesanan khusus dari salah satu pendamping mempelai untuk sekadar menyegarkan tenggorokan mereka yang kering sebelum melangkah keluar menuju ruang pesta utama. Pelayan itu berjalan menunduk dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga agar kehadirannya tidak mengganggu aktivitas para asisten yang sedang mengerumuni Maudie dari berbagai sisi. Namun, bencana fatal terjadi hanya dalam hitungan detik yang sangat cepat. Entah karena permukaan lantai ruangan itu yang baru saja dibersihkan hingga menjadi terlalu licin, atau karena ujung sepatu pelayan itu tersandung lipatan karpet tebal di tengah ruangan, keseimbangan tubuh pelayan itu hilang sepenuhnya. Tubuhnya oleng ke depan dengan dorongan tenaga yang tidak bisa dikendalikan. Nampan besar yang sedari tadi dipegang erat di tangannya terlepas begitu saja dan terlempar tepat ke arah Maudie yang sedang berdiri membelakangi pintu. Waktu seakan berjalan sangat lambat bagi Maudie saat ia melihat melalui pantulan cermin bagaimana gelas-gelas kaca itu melayang bebas di udara dan menumpahkan seluruh isinya ke arahnya tanpa ada satupun orang yang bisa mencegah. Cairan sirup manis yang sangat kental dan lengket itu mengguyur bagian depan baju pengantin mahal milik Maudie dengan ketepatan yang sangat mengerikan. Cipratan cairan itu menyebar luas membasahi seluruh bagian dada, merembes cepat ke bagian perut, hingga mengalir turun menjuntai merusak bagian bawah kain. Gelas-gelas kaca itu kemudian jatuh berserakan membentur lantai, menimbulkan suara pecahan yang sangat keras dan langsung mengejutkan semua orang di dalam ruangan. Maudie terdiam mematung layaknya bongkahan es selama beberapa detik penuh. Matanya membelalak sangat lebar menatap pantulan dirinya yang hancur di cermin besar. Baju pengantin kebanggaannya yang dibeli dengan harga setinggi langit itu kini hancur lebur tak tersisa. Kain mahalnya basah kuyup, menjadi sangat lengket, dan bentuk rajutannya menjadi sangat berantakan karena tertarik beban cairan kental. Permata-permata indah yang menempel di baju itu kini tertutup oleh cairan lengket yang menetes perlahan-lahan membasahi lantai di bawah kakinya. "Apa yang kamu lakukan terhadap bajuku?" jerit Maudie dengan suara yang sangat melengking tajam, memecah keheningan mencekam yang sempat tercipta akibat keterkejutan mendadak itu. Maudie murka luar biasa hingga urat lehernya terlihat menonjol keluar. Wajahnya menahan luapan amarah yang meledak-ledak dan sama sekali tidak terkendali. Ia melangkah maju dengan kasar dan mendorong bahu pelayan muda yang sedang bersimpuh ketakutan memungut pecahan kaca di lantai. Pelayan malang itu terus-menerus memohon ampun dengan suara bergetar dan tangisan yang deras. Namun Maudie sama sekali tidak memedulikan permohonan maaf itu. Para asisten penata rias segera berlarian mengambil banyak lembaran tisu kering dan kain bersih, berusaha sekuat tenaga mengelap tumpahan sirup manis itu dari baju Maudie agar tidak meninggalkan jejak yang lebih parah. Namun semua usaha keras mereka benar-benar berujung sia-sia. Semakin mereka mengusapnya, cairan lengket itu justru semakin meresap dalam menembus serat-serat kain halus dan merusak tatanan bentuk baju secara keseluruhan. Baju mahal itu sudah dipastikan tidak bisa diselamatkan lagi hari ini. Tampilannya kini terlihat sangat kotor, berbau menyengat, dan amat menjijikan,
Sama sekali tidak pantas untuk dikenakan melangkah ke atas panggung pelaminan yang disaksikan oleh ratusan tamu undangan penting. Cari baju pengganti sekarang juga. Aku tidak mungkin keluar menemui tamu kehormatan dengan keadaan menjijikan seperti ini. Cepat cari kemana saja sampai dapat. Bentak Maudi kepada asisten-asistennya dengan suara parau. Tangisan kemarahan mulai mengalir dan merusak sedikit riasan matanya yang tadinya sempurna. Kepanikan hebat langsung melanda seluruh penghuni ruang rias itu. Para asisten dan teman-teman pendamping mempelai berlarian membongkar paksa lemari pakaian besar di sudut ruangan, mencari-cari baju cadangan apa saja yang mungkin bisa segera digunakan untuk menyelamatkan situasi. Mereka berhasil menemukan beberapa potong baju pesta cadangan, namun tidak ada satupun yang cocok dipakai. Ada baju yang ukurannya terlalu sempit di bagian pinggang sehingga bagian belakangnya tidak bisa ditutup sama sekali. Ada pula baju yang terlalu besar di bagian bahu dan terlihat sangat kedodoran menenggelamkan postur tubuh Maudi. Beberapa baju lain memang memiliki ukuran pas di badan, namun potongannya terlihat sangat biasa dan tidak memancarkan kesan mewah sama sekali, membuat Maudi langsung menolaknya mentah-mentah sambil melempar baju itu ke lantai karena gengsinya yang setinggi langit tidak mengizinkannya tampil sederhana. Waktu terus berjalan tanpa memberikan belas kasihan. Suara pembawa acara dari ruang utama sudah mulai terdengar menyapa para tamu, menandakan bahwa mempelai wanita harus segera menampakkan diri di depan pintu masuk. Maudi menangis histeris penuh keputusasaan. Baru menyadari bahwa ia kini terjebak dalam situasi yang sangat memalukan dan tidak ada satupun jalan keluar yang terlihat. Di tengah kekacauan teriakan para asisten dan suara tangisan keras Maudi, pintu ruang rias tiba-tiba didorong dengan sangat kuat dari arah luar. Ibu Dina melangkah masuk dengan postur tubuh tegak lurus dan langkah kaki yang sangat berwibawa, memancarkan aura kekuasaan absolut. Aura ketegasan tingkat tinggi langsung menyelimuti atmosfer ruangan tersebut, membuat semua orang yang tadinya sedang berlarian mencari baju seketika menghentikan kegiatan mereka layaknya patung dan menunduk hormat tanpa berani menatap mata beliau. Ibu Dina mengedarkan pandangan tajamnya dan langsung menatap ke arah Maudi yang penampilannya sudah sangat berantakan dengan baju pengantin basah, lengket, dan wajah dipenuhi jejak air mata. Hidung Ibu Dina sedikit berkerut menahan ketidaknyamanan saat mencium aroma gula manis yang sangat menyengat dari pakaian rusak yang dikenakan calon menantunya. Ada keributan memalukan apa ini? Semua tamu penting dari keluarga kita sudah menunggumu di luar sana dan kamu malah menangis terseduh-seduh di sini dengan baju kotor yang amat menjijikan. Ucap Ibu Dina dengan nada suara yang sangat dingin, datar, dan menusuk langsung ke ulu hati siapapun pendengarnya. Maudi menelan ludah dengan susah payah dan terbata-bata mencoba menjelaskan kejadian tumpahan minuman itu secara rinci, sambil terus menunjuk ke arah pelayan yang masih bersimpuh bergetar di sudut ruangan. Ia menyatukan kedua telapak tangannya, memohon kepada Ibu Dina untuk meminta pembawa acara menunda acara penyambutan sebentar saja, agar ia bisa memikirkan jalan keluar untuk mendapatkan pakaian pengganti. Namun, Ibu Dina adalah wanita keras yang sangat menghargai ketepatan jadwal dan menjunjung tinggi nama baik kebesaran keluarganya di atas segala-galanya. Beliau tidak bisa dan tidak akan mau menerima alasan kecerobohan apapun yang bisa membuat jalannya acara keluarga mereka terlihat cacat atau tidak profesional di mata para tamu kelas atas. Ibu Dina memijat pelipisnya perlahan-lahan, merasa sangat lelah batin dan kesal dengan tingkah laku calon menantunya ini yang selalu saja menimbulkan masalah baru menjelang detik-detik penting. Saat beliau memalingkan wajahnya untuk mencari tempat duduk dan menenangkan pikiran sejenak, tatapan mata tajamnya yang sangat terlatih menilai barang-barang mewah tanpa sengaja menangkap sebuah pemandangan yang amat sangat ganjil di sudut ruangan dekat meja rias. Di dalam keranjang sampah besar berbahan plastik tempat pembuangan kertas tisu kotor dan sisa guntingan kain riasan, menyembul sebuah lipatan kain berkilau yang memiliki tekstur jatuhan luar biasa indah. Naluri Ibu Dina sebagai seorang kolektor busana kelas atas yang diakui seketika langsung bereaksi merespons pemandangan langka itu. Beliau tahu secara pasti, melihat dari pantulan cahaya dan kelembutan lipatannya, bahwa kain dengan jatuhan seindah dan sesempurna itu bukanlah benda sembarangan buatan tangan biasa yang pantas dibuang begitu saja ke tempat pembuangan kotoran. Ibu Dina sepenuhnya mengabaikan tangisan keluhan Maudi dan melangkah perlahan namun pasti mendekati tempat sampah kotor itu. Pandangannya terpaku tajam pada lipatan kain mahakarya buatan Sinta yang menunggu untuk segera ditemukan. Ibu Dina berjongkok perlahan di depan keranjang sampah tanpa sedikit pun memedulikan harga dirinya sebagai nyonya besar dari keluarga kaya raya. Tangannya yang dihiasi cincin berlian mewah terjulur lurus ke dalam keranjang, mengabaikan beberapa lembar kertas tisu bekas yang menempel di sekitarnya. Dengan tingkat kehati-hatian yang sangat luar biasa, beliau menarik keluar lipatan kain yang menyembul tersebut agar tidak tersangkut tepi keranjang. Saat seluruh bagian baju itu terangkat dan terurai bebas di udara ruangan, Ibu Dina tanpa sadar menahan napasnya karena merasa sangat takjub.
Pakaian itu terbuat dari bahan sutra kualitas tertinggi yang terasa sangat dingin dan mengalir selembut aliran sungai di telapak tangannya. Sama sekali tidak ada hiasan berlebihan pada baju itu, namun potongan pola yang tegas dan teknik lipatan pada bagian dadanya menunjukkan tingkat kesulitan jahitan yang hanya mampu dilakukan oleh sentuhan tangan seorang ahli tingkat dunia. Ibu Dina membolak-balikan pakaian itu, meneliti setiap detail sambungan benang dengan pandangan mata yang menyipit tajam. Saat jari-jarinya membuka perlahan lapisan kain pelapis di bagian dalam kerah belakang, matanya membelalak lebar melihat sebuah sulaman benang berkilau berukuran sangat kecil namun begitu tegas membentuk inisial huruf AR. Jantung Ibu Dina berdegup kencang mengenali tanda tangan sulaman rahasia itu. Beliau sangat tahu dan paham bahwa AR adalah seorang desainer misterius kelas dunia yang hasil karyanya selalu menjadi incaran paling dicari oleh para kolektor busana papan atas di berbagai benua. Karya dari AR tidak pernah diproduksi dalam jumlah banyak, tidak pernah dipajang di etalase toko mewah manapun, dan tidak akan bisa dibeli sesuka hati meskipun peminatnya menawarkan tumpukan uang yang tidak terhitung jumlahnya. Hanya orang-orang beruntung yang mendapatkan undangan khusus yang berhak memesan karya sang desainer tersebut. Ibu Dina sendiri sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba mencari akses penghubung untuk memesan satu saja pakaian dari AR. Namun selalu menemui jalan buntu karena tingkat kerahasiaan identitas sang pembuat yang sangat rapat. Kini, sebuah mahakarya asli dari desainer impiannya justru ditemukan dalam keadaan terlipat dan dibuang dengan sembarangan di dalam keranjang sampah kotor pada hari pernikahan anak kandungnya sendiri. Penemuan ini membuat Ibu Dina sangat terguncang pikiran sekaligus merasa luar biasa kagum akan keindahan di depan matanya. Ini sungguh karya asli buatan AR. Potongan jahitan rahasia ini sangat khas dan tidak mungkin bisa dipalsukan oleh siapapun. Bagaimana ceritanya karya bernilai tinggi ini bisa berakhir terbuang di dalam tempat sampah? Tanya Ibu Dina dengan suara bergetar takjub, membalikkan badannya untuk menatap tajam ke arah Maudi dan seluruh asisten yang mematung di ruangan itu. Maudi yang sedari tadi sibuk meratapi nasibnya tiba-tiba terdiam kaku layaknya disambar petir. Ia menatap pakaian yang dipegang erat oleh calon ibu mertuanya itu dan langsung mengenali bahwa itu adalah barang rongsokan yang diserahkan oleh Sinta beberapa jam lalu. Maudi awalnya merasa sangat kebingungan karena baju itu sama sekali tidak memiliki label nama merek ternama yang biasa ia lihat di majalah mode, sehingga ia dengan sombong membuangnya tanpa berpikir panjang. Namun, melihat reaksi penuh pujaan dan kekaguman yang sangat nyata dari Ibu Dina, otak licik Maudi segera berputar cepat mencari celah untuk mengambil keuntungan. Jika Ibu Dina yang sangat ahli saja menganggap pakaian buatan Sinta itu adalah mahakarya mewah, maka Maudi bertekad tidak boleh membiarkan Ibu Dina mengetahui bahwa baju itu adalah pemberian kerabat miskin yang sangat ia benci. Demi menyelamatkan harga dirinya dari kehancuran dan mendapatkan kembali rasa simpati Ibu Dina, Maudi segera menghapus sisa air mata di wajahnya dan memasang ekspresi polos yang dipenuhi kebohongan tingkat tinggi. Ibu mengenali nilai dari baju indah ini? Syukurlah kalau ibu mengerti nilainya. Baju ini memang pesanan rahasiaku dari desainer hebat itu yang sudah aku siapkan jauh-jauh hari khusus untuk menyambut tamu hari ini. Rencananya aku memang ingin memakainya sebagai kejutan untuk keluarga. Tapi asistenku bergerak ceroboh dan tidak sengaja menjatuhkannya dari meja rias hingga masuk ke dalam tempat sampah kotor tadi. Aku sangat sedih memikirkannya sampai tidak berani memberitahu ibu. Ucap Maudi menyampaikan kebohongannya dengan nada suara yang sengaja dibuat-buat menjadi sangat lembut, penuh penyesalan, dan meyakinkan. Ibu Dina menatap lekat wajah Maudi dengan sorot mata yang dipenuhi selidik tajam. Ada keraguan besar yang bersarang di benak Ibu Dina mendengar pengakuan dadakan itu. Beliau sangat mengetahui bagaimana selera pribadi Maudi yang selalu menyukai pakaian dengan merek besar yang tertulis nyata dan pemakaian hiasan yang terlalu berlebihan. Gaya pakaian buatan desainer AR ini sangat bertolak belakang dengan kepribadian Maudi karena lebih menonjolkan nilai keanggunan, ketenangan, dan kebersahajaan yang memancarkan aura kemewahan sejati. Namun, Ibu Dina segera menyadari bahwa saat ini sama sekali bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan perdebatan panjang atau penyelidikan lebih lanjut. Waktu benar-benar sangat mendesak. Suara tepuk tangan tamu dari arah luar ruangan sudah mulai terdengar riuh. Dan Kevin pasti sedang menanti kehadiran calon istrinya di atas panggung dengan penuh harap. Keselamatan jalannya acara keluarga dan menjaga nama baik kehormatan keluarga besar adalah prioritas paling utama saat ini, jauh melebihi rasa curiganya terhadap rentetan kebohongan Maudi. Aku tidak peduli bagaimana detail ceritanya baju semahal ini bisa berakhir memalukan di keranjang kotoran. Lepaskan gaun menjijikan yang menempel di tubuhmu itu dan segera pakai karya AR ini sekarang juga. Kita sama sekali tidak punya sisa waktu untuk membuang napas berdebat di sini. Bergerak cepat kalian semua. Perintah mutlak Ibu Dina kepada Maudi dan para asisten rias dengan nada suara keras yang sama sekali tidak menerima alasan penolakan. Para asisten langsung bergerak gesit menuruti perintah bernada tinggi tersebut.
Mereka segera membantu Maudy melepaskan pakaian pengantinnya yang sudah hancur lebur terkena tumpahan minuman kental. Setelah membersihkan permukaan kulit tubuh Maudy dari sisa-sisa rasa lengket yang mengganggu menggunakan helaian handuk basah, mereka dengan tingkat kehati-hatian tinggi membantu Maudy mengenakan mahakarya buatan Sinta tersebut. Semua gerakan tangan para asisten dilakukan dengan penuh kelembutan ekstra. Sangat takut merusak helaian sutra halus itu di bawah tatapan mata mengancam Ibu Dina yang mengawasi setiap proses pergantian pakaian itu. Saat resleting di bagian punggung ditarik ke atas perlahan, seluruh orang di ruangan itu sontak terkesiap dan menahan napas karena kagum. Hal yang sangat ajaib terjadi. Pakaian buatan Sinta itu benar-benar sangat pas melekat dan memeluk lekuk bentuk tubuh Maudy tanpa kurang atau lebih 1 milimeter pun. Potongannya mampu menutupi segala kekurangan postur tubuh Maudy dengan sangat sempurna dan justru menonjolkan pesona keanggunan baru yang tidak pernah Maudy miliki sebelumnya. Bagian bawah kainnya jatuh menjuntai menyapu lantai dengan gerakan yang amat elegan bagaikan aliran air murni yang tenang. Baju itu tidak terasa berat, tidak kaku, dan sama sekali tidak menyiksa tubuh seperti pakaian pengantin pertamanya, melainkan memberikan tingkat kenyamanan luar biasa layaknya lapisan kulit kedua. Maudy berdiri mematung menatap pantulan dirinya yang baru dan memukau di cermin besar. Mulutnya sedikit terbuka karena merasa amat takjub melihat betapa indahnya penampilannya sekarang. Dalam satu tarikan napas, perasaan marah dan rasa putus asanya menghilang lenyap tanpa meninggalkan bekas. Ia kembali mengangkat dagunya tinggi-tinggi, merasa sangat sombong dan berkuasa karena menganggap dirinya telah berhasil lolos dari kehancuran besar serta kembali memegang kendali atas jalan hidupnya berkat kebohongannya yang dipercaya oleh sang ibu mertua. Ibu Dina menganggukkan kepalanya secara perlahan sebagai tanda persetujuan melihat penampilan Maudy yang kini sangat pantas dan layak dipamerkan di hadapan para tamu kehormatan. Beliau memerintahkan para asisten untuk merapikan sedikit tatanan rambut dan memperbaiki riasan wajah Maudy agar lebih selaras dengan kesederhanaan mewah dari rancangan tersebut. Setelah semuanya dirasa sudah cukup sempurna, seorang anggota panitia acara mengetuk pintu ruang rias dari luar dan memberikan pengumuman bahwa mempelai wanita sudah ditunggu kehadirannya di ambang pintu utama sekarang juga. Ibu Dina berjalan mendahului keluar dari ruangan, meninggalkan Maudy yang bersiap menyusul dengan langkah anggun yang sudah ia pelajari selama berbulan-bulan. Maudy menarik napas panjang untuk menenangkan diri, tersenyum bangga di depan cermin, dan mulai melangkahkan kakinya keluar dari ruang rias menuju lorong utama pesta. Namun, tepat saat ia meluruskan postur tulang punggungnya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi untuk menunjukkan kembali kesombongannya, sebuah sensasi fisik yang aneh tiba-tiba menyerang indera perabanya. Maudy merasakan ada suatu benda asing yang bertekstur keras dan berukuran cukup tebal menekan permukaan kulit leher belakangnya. Benda misterius itu terjahit sangat mati dan tersembunyi dengan amat rapi di dalam lapisan ganda kerah belakang baju buatan Sinta. Saat Maudy mencoba memutar lehernya sedikit ke arah samping, benda keras itu ikut bergesekan dengan permukaan kulitnya, memberikan sebuah rasa dingin yang sangat tidak wajar di tengah kelembutan kain sutra tersebut. Langkah kaki Maudy sempat terhenti sejenak karena kebingungan. Namun ia segera mengabaikan perasaan ganjil itu karena dorongan nafsu kuat untuk segera memamerkan penampilannya di hadapan ratusan tamu undangan penting dan keluarga besar Kevin yang sudah menunggunya dengan tidak sabar. Langkah kaki Maudy menggema dengan sangat lembut di atas karpet tebal yang membentang lurus dari pintu utama menuju ke arah panggung pelaminan. Pintu ganda berbahan kayu jati yang menjulang tinggi itu baru saja dibuka lebar oleh dua orang penjaga berseragam rapi, memperlihatkan sosok mempelai wanita secara penuh kepada seluruh hadirin yang menanti. Semua mata tamu undangan yang memenuhi ruangan luas dan megah itu seketika tertuju padanya. Percakapan hangat yang tadinya menggema bersahut-sahutan perlahan-lahan mereda, berganti dengan suara decak kagum yang keluar dari mulut ratusan tamu kehormatan. Maudy berjalan dengan sangat anggun, kepalanya tegak lurus dan senyum termanis tersungging sempurna di bibirnya. Baju karya desainer AR yang membalut tubuhnya benar-benar menjalankan tugasnya dengan sangat luar biasa. Kain sutra berkualitas tingkat tinggi itu memantulkan cahaya lampu gantung kristal dengan cara yang sangat halus, menciptakan kilau keindahan yang membuat Maudy terlihat bagaikan seorang putri keturunan bangsawan yang sedang turun dari singgasananya untuk menyapa rakyatnya. Setiap langkah perlahan yang diambil Maudy membuat bagian bawah gaunnya mengalir bagaikan gelombang air telaga yang tenang, menyapu permukaan lantai tanpa terlihat berat sama sekali di mata orang yang memandangnya. Para istri pengusaha besar dan para kolektor busana kelas atas yang duduk menempati barisan depan mulai berbisik-bisik penuh rasa takjub satu sama lain. Mereka mengenali kualitas jahitan tingkat dunia dari pakaian yang saat ini dikenakan oleh Maudy, menyadari sepenuhnya bahwa baju yang terlihat bersahaja itu justru jauh lebih berharga dan bernilai tinggi daripada tumpukan gaun bertahtakan permata tiruan yang biasa dipakai oleh para orang kaya baru. Di atas panggung pelaminan, Kevin berdiri dengan pandangan mata yang berbinar-binar.
Pria muda itu menatap calon istrinya dengan pandangan penuh cinta dan kekaguman yang meluap. Sama sekali tidak menduga bahwa keindahan luar biasa yang ada di hadapannya saat ini hanyalah sebuah topeng tipis yang menutupi kebohongan kejam. Sementara itu, Ibu Dina yang duduk di kursi utama keluarga tampak mengangguk pelan dengan raut wajah bangga. Merasa sangat puas karena setidaknya nama baik keluarganya berhasil terselamatkan berkat baju mahal yang menurutnya adalah mahakarya desainer dunia itu. Di sisi lain ruangan yang sedikit lebih tersembunyi, Daniel dan Sinta duduk dengan tenang tanpa banyak bergerak. Sinta menatap pemandangan memukau di depannya tanpa mengubah ekspresi wajahnya sedikitpun, menanti dengan tingkat kesabaran yang luar biasa saat perangkat rahasianya mulai bekerja sesuai rencana. Saat Maudy melangkah semakin dekat ke arah panggung pelaminan dan melewati kerumunan tamu-tamu penting, tubuhnya mulai bereaksi mengeluarkan suhu panas alami. Peningkatan suhu panas tubuh itu terjadi akibat perpaduan antara rasa gugup yang menjalar, kegembiraan yang meluap-luap, dan rasa sombong yang membakar seluruh dadanya karena merasa telah berhasil menaklukkan dunia. Kain sutra yang sangat pas memeluk tubuhnya menahan panas itu dengan sempurna, menyalurkannya langsung ke bagian lipatan kerah belakang leher tempat Sinta menjahit sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Tepat pada saat Kevin melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk menyambut Maudy menaiki anak tangga panggung pertama, sebuah bunyi pelan tiba-tiba terdengar tepat menyapa indera pendengaran Maudy. Bunyi tit yang sangat kecil, melengking halus, dan memiliki ritme teratur layaknya detak jantung buatan. Maudy mengerja pelan, mencoba sekuat tenaga mempertahankan senyumnya sambil melirik ke sekeliling ruangan melalui sudut matanya, mengira bahwa suara asing itu hanyalah akibat gangguan dari perangkat pengeras suara gedung. Namun, bunyi tit itu kembali terdengar menyiksa telinganya. Kali ini sedikit lebih cepat dan jelas berasal dari area tubuhnya sendiri, tepat di tengkuk lehernya yang tertutup kerah kain. Rasa dingin yang sangat menusuk tulang seketika menjalar menyusuri seluruh bagian belakang tubuh Maudy. Senyum manisnya yang tadinya mengembang sempurna kini mulai terlihat kaku dan dipaksakan. Ia meraih tangan Kevin dengan cengkeraman jari yang sedikit lebih kuat dari biasanya, mencoba menenangkan debar jantungnya yang tiba-tiba berpacu sangat kencang menembus tulang rusuknya. Bunyi itu sama sekali tidak berhenti, malah berlanjut dengan ketukan yang semakin teratur layaknya sebuah mesin hitung mundur yang mematikan dan siap meledak kapan saja. Maudy mulai berkeringat dingin di sekujur tubuhnya. Bulir-bulir keringat kecil bermunculan di dahinya, membuat asisten rias yang berdiri menjaga di tepi panggung tanpa khawatir dan ingin segera mengusapnya. Maudy mengangkat satu tangannya dengan gerakan yang dibuat-buat selambat mungkin, berpura-pura sedang merapikan tatanan rambutnya yang terurai jatuh ke belakang leher demi menutupi kepanikannya. Saat ujung jarinya menyentuh permukaan kain tepat di bawah kerah bajunya, ia merasakan sebuah benjolan keras yang sangat tidak lazim. Benjolan itu terasa hangat, bergetar sangat halus menembus kulitnya seirama dengan bunyi lengkingan kecil yang terus menyiksa saraf pendengarannya. Kepanikan hebat yang tidak bisa dibendung langsung menyergap dada Maudy bagaikan badai. Ia sadar sepenuhnya dan otaknya mulai memproses kenyataan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres sedang terjadi padanya. Benda asing bertekstur keras itu jelas bukanlah hiasan kancing atau kesalahan teknik penjahitan biasa, melainkan sebuah alat elektronik berukuran kecil yang sengaja ditanamkan di dalam lapisan baju itu oleh orang yang membuatnya. Bayangan wajah Sinta yang tersenyum sangat dingin di dalam ruang rias beberapa waktu lalu kembali berkelebat nyata di benaknya, disusul oleh gema kalimat ancaman mengerikan yang dibisikkan kakak iparnya itu sebelum pergi. Napas Maudy mulai tersengal-sengal, membuat dadanya naik turun dengan tidak beraturan. Ia sama sekali tidak bisa berkonsentrasi pada persiapan pembacaan janji suci yang akan segera diucapkan di hadapan pemuka agama. Rasa takut akan kehilangan segalanya, kehilangan status sosial, dan kehilangan harta kekayaan membuat kedua lututnya terasa lemas tak bertulang. Aku harus ke kamar mandi sekarang juga. Aku tidak bisa menahannya, bisik Maudy dengan suara yang bergetar parah dan parau kepada Kevin, memotong ucapan pembawa acara yang sedang membacakan doa pembukaan dengan nada hikmat. Kevin menatapnya dengan raut wajah penuh kebingungan dan kekhawatiran yang sangat tulus. Pria itu mencoba menahan lengan Maudy, menanyakan dengan lembut apakah calon istrinya itu merasa sakit perut atau pusing akibat kelelahan. Namun Maudy melepaskan genggaman tangan Kevin dengan sentakan kasar yang tidak terduga. Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut kepada keluarga calon suaminya yang terkejut, Maudy memutar tubuhnya dengan cepat dan berjalan setengah berlari menuruni anak tangga panggung pelaminan. Para tamu undangan menatap kejadian aneh itu dengan dahi berkerut dan penuh tanda tanya besar. Suasana ruangan yang tadinya sangat tenang dan hikmat berubah total menjadi penuh dengan gumaman keheranan dari berbagai penjuru. Maudy menundukkan wajahnya dalam-dalam untuk menyembunyikan kepanikannya, mempercepat langkah kakinya melintasi lautan manusia menuju lorong bagian belakang yang mengarah langsung ke kamar mandi.
Ia harus segera memeriksa benda mematikan apa yang tertanam di dalam bajunya sebelum sebuah malapetaka besar menimpa dan menghancurkan masa depannya. Tepat ketika Maudy menghilang di balik lorong, Sinta menyandarkan punggungnya ke kursi dengan nyaman, mengetahui bahwa alat pemancar itu telah mencapai batas suhu yang diperlukan untuk mengambil alih seluruh sistem kendali. Bunyi dengungan panjang yang sangat memekakan telinga merobek udara ruang pesta, membuat Maudy yang sedang berlari di lorong menjerit tertahan sambil menutup kedua telinganya dengan telapak tangan. Suara bising itu bergema amat sangat kuat hingga menembus dinding-dinding tebal gedung, menandakan betapa besarnya gangguan sistem yang sedang terjadi di luar sana. Sesampainya di dalam kamar mandi mewah gedung itu, Maudy langsung membanting pintu dan mengunci palang utama dari dalam agar tidak ada satupun orang yang bisa masuk untuk mengganggunya. Ia berdiri gemetar di depan cermin wastafel dengan napas memburu seakan baru saja berlari puluhan kilometer. Tangan Maudy bergetar hebat tidak terkendali saat ia meraba kembali bagian belakang lehernya secara kasar. Ia mencoba menarik resleting bajunya ke arah bawah, namun rancangan baju buatan Sinta itu sangat rapat, rumit, dan memang membutuhkan bantuan orang lain untuk membukanya tanpa merusak kain. Merasa sangat putus asa dan terdesak, Maudy menarik paksa kerah bajunya dari arah depan hingga benang-benang sutra halus itu mengeluarkan suara robekan pelan yang memilukan. Ia berhasil merasakan bentuk kotak dari benda keras itu dengan menggunakan ujung kukunya. Itu adalah sebuah alat penghubung tanpa kabel yang ukurannya sangat kecil. Dan benda itu kini terasa semakin panas menempel membakar kulit lehernya. Maudy menangis ketakutan, menyadari bahwa ia telah benar-benar masuk ke dalam perangkap yang sangat rapi dan mematikan. Dengan gerakan terburu-buru dan pikiran yang sudah dilanda kekacauan tingkat tinggi, Maudy merogoh tas kecil miliknya yang tergeletak sembarangan di atas meja wastafel. Ia mengeluarkan telepon genggamnya, mencari nama kontak Sinta di layar dengan jari-jari yang berkeringat dingin dan terus tergelincir di atas permukaan kaca telepon. Panggilannya akhirnya tersambung pada deringan ketiga, dan di seberang sana, terdengar suara tarikan napas yang sangat tenang dan stabil, berbanding terbalik dengan badai kepanikan hebat yang sedang meluluh lantakkan kewarasan Maudy di dalam kamar mandi yang terkunci rapat itu. Wanita gila, apa yang sebenarnya kamu simpan di dalam baju ini? Lepaskan benda ini dariku sekarang juga. Jerit Maudy histeris dengan suara melengking sangat tinggi, meluapkan seluruh ketakutan dan kemarahan butanya melalui sambungan telepon. Air mata merusak riasan wajahnya, meninggalkan jejak luntur yang mengalir deras membasahi pipinya hingga menetes ke kerah baju. Di dalam ruang pesta utama, Sinta masih duduk dengan posisi tubuh yang sangat tegak dan anggun. Ia menyilangkan kakinya dengan santai, menempelkan telepon genggam di telinga kirinya sementara tatapan matanya lurus ke arah panggung pelaminan yang kini terlihat sangat kacau balau. Para pekerja teknisi gedung berlarian kebingungan mencari-cari letak sumber kerusakan sistem yang mengambil alih layar dan suara. Sementara keluarga Kevin berdiri dengan wajah kebingungan melihat layar proyektor raksasa di belakang panggung mulai menyala dan berkedip-kedip menampilkan garis gangguan. Daniel yang duduk di sebelah Sinta menoleh menatap istrinya, melihat seulas senyum tipis yang dipenuhi kepuasan mutlak terbentuk di bibir Sinta. Sinta tertawa pelan, sebuah tawa yang terdengar sangat merdu di telinga Daniel namun menyimpan bilah pisau tidak kasat mata yang sangat tajam bagi adik iparnya yang sedang mendengarnya di seberang telepon. Tenanglah, Maudy. Mengapa kamu harus panik dan berteriak seperti itu? Bukankah kamu selalu menyukai kejutan besar di hari bahagiamu? Jawab Sinta dengan nada suara yang sangat datar, sedingin balok es yang membekukan aliran darah. Cabut benda perusak ini sekarang juga. Aku perintahkan kamu untuk berjalan ke sini dan melepaskan benda sialan ini dari tubuhku. Jika keluarga suamiku sampai tahu kamu melakukan hal rendahan ini padaku, aku akan memastikan seluruh hidupmu hancur berantakan tanpa sisa. Ancam Maudy dengan suara bergetar parah, berusaha menggertak meskipun ia sendiri tahu secara pasti bahwa ia tidak memiliki kekuatan pertahanan apapun saat ini. Sinta kembali tertawa pelan. Kali ini tawanya terdengar jauh lebih puas dan lepas dari sebelumnya. Ia membenarkan letak jilbabnya yang menjuntai menutupi bahunya, lalu menjawab dengan intonasi yang sangat rukur dan mematikan. Kamu sama sekali tidak akan bisa melepaskannya sendiri menggunakan tangan kosongmu, Maudy. Jahitanku terlalu kuat untuk dirusak oleh orang yang tidak mengerti seni pakaian. Alat kecil yang menempel di lehermu itu adalah sebuah pemancar tanpa kabel yang sangat canggih. Alat itu sengaja aku pasang dalam mode tidur ketika aku menyerahkannya padamu siang tadi. Benda itu hanya akan menyala dan mengambil alih sistem jika ia berhasil mendeteksi peningkatan suhu panas tubuh pemakainya. Sinta sengaja menghentikan kalimatnya sejenak, membiarkan keheningan menyiksa psikologis Maudy selama beberapa detik. Ia ingin memastikan adik iparnya itu mencerna setiap kata yang ia ucapkan dengan sangat baik. Saat kamu berjalan dengan angkuh dan sombong di tengah ruangan tadi,
Keangkuhan dan rasa bahagiamu memanaskan suhu tubuhmu sendiri, membangunkan alat itu dari tidurnya yang panjang. Sekarang, pemancar kecil itu telah berhasil meretas seluruh sistem keamanan jaringan suara dan gambar di ruang pestamu. Kamu tidak akan bisa mematikannya, dan para teknisi gedung termahal itu juga tidak akan pernah bisa memutus jaringannya tepat waktu. Lanjut Sinta dengan nada suara layaknya seorang hakim agung yang sedang membacakan putusan hukuman mati yang tidak bisa diganggu-gugat. Maudy menyandarkan tubuhnya yang melemas tanpa tenaga ke dinding kamar mandi yang terasa dingin. Ia memejamkan mata erat-erat. Otaknya bekerja keras mencoba mencari jalan keluar dari masalah besar yang menjerat lehernya. Jika ia merobek baju mahakarya itu secara paksa hingga hancur, ia akan tampil sangat memalukan di depan seluruh keluarga besar Ibu Dina yang amat menjunjung tinggi kesopanan berpakaian. Namun, jika ia membiarkan alat itu terus menyala dan menempel di tubuhnya, entah malapetaka bentuk apa yang akan disiarkan Sinta ke seluruh ruangan utama. Maudy merasa dadanya sangat sesak, kehabisan pasokan udara di tengah kemewahan yang selalu ia agung-agungkan selama ini. Kesombongannya secara langsung telah membawanya masuk ke dalam sangkar emas yang kini telah berubah fungsi menjadi ruang penjara eksekusi bagi dirinya sendiri. Ia menangis terseduh-seduh tanpa henti, memohon belas kasihan dengan suara parau yang sangat menyedihkan. Kumohon, Sinta, aku benar-benar minta maaf dari lubuk hatiku yang paling dalam. Tolong hentikan semua ini. Aku berjanji tidak akan pernah merendahkanmu atau menghinamu lagi seumur hidupku. Jangan hancurkan acara pernikahanku dengan Kevin. Aku sangat butuh kehidupan ini untuk masa depanku, rintih Maudy, rela merendahkan harga dirinya hingga menembus dasar lantai demi menyelamatkan masa depan gemilangnya yang kini berada di ujung tanduk. Namun, tidak ada sedikit pun empati atau belas kasihan yang tersisa di dalam hati Sinta. Sinta mengingat dengan sangat jelas setiap detik kejadian bagaimana Maudy merendahkannya, menghinanya dengan kata-kata kasar di depan banyak orang, dan membuang karya berharganya ke tempat sampah dengan perasaan jijik yang sangat nyata. Bagi Sinta, tangisan Maudy saat ini hanyalah wujud penyesalan semu karena ketahuan, bukan penyesalan sejati atas niat buruknya. Keadilan harus ditegakkan sampai tuntas ke akar-akarnya. Dan Sinta tidak akan mundur 1 sentimeter pun dari rencana awalnya. Ia menatap tajam ke arah layar proyektor raksasa yang kini berhenti berkedip dan mulai menampilkan sebuah hitungan mundur yang menyala sangat terang, menyita perhatian seluruh tamu undangan dan menghentikan segala aktivitas di ruangan utama. Bukan pertanyaannya apa yang aku simpan di balik jahitan kerah itu, Maudy, ucap Sinta dengan suara sedingin es yang langsung membekukan darah di seluruh pembuluh nadi Maudy. Tapi coba kamu keluar dan lihat layar proyektor raksasa di ruang pestamu sekarang. Bersiaplah menghadapi wajah aslimu sendiri yang selama ini kamu sembunyikan. Sambungan telepon langsung diputus secara sepihak oleh Sinta, menyisakan suara nada putus yang menggema menyakitkan di telinga Maudy. Di dalam kamar mandi, Maudy kehilangan tenaga pada genggamannya dan menjatuhkan telepon genggamnya ke lantai marmer, hingga layar kacanya retak menjadi beberapa bagian. Ia menutupi mulutnya sendiri menggunakan kedua telapak tangan untuk menahan jeritan keras yang hampir meledak dari tenggorokannya. Dengan sisa-sisa tenaga terakhir yang ia miliki di tubuhnya, Maudy membuka kunci pintu kamar mandi dan melangkah gontai keluar. Ia menatap ngeri ke arah ruang utama, menyongsong badai kehancuran besar yang sudah dipastikan tidak mungkin lagi bisa ia hindari. Maudy berjalan gontai keluar dari lorong kamar mandi dengan perasaan hancur yang menggerogoti seluruh akal sehatnya. Langkah kakinya terasa amat sangat berat seolah ada beban bertonton besi yang mengikat pergelangan kakinya. Saat ia sampai di ambang pintu masuk ruang utama, pemandangan yang tersaji di depannya membuat jantungnya seakan berhenti berdetak di dalam rongga dada. Seluruh tamu undangan, yang beberapa menit lalu sibuk berbincang dan tertawa menikmati hidangan lezat, kini berdiri mematung dalam keheningan yang amat sangat mencekam. Ratusan pasang mata tidak lagi menatap ke arah panggung pelaminan yang dihias megah, melainkan terpaku lurus ke arah layar proyektor raksasa di belakang panggung. Hitungan mundur berwarna merah menyala yang tadinya memenuhi layar kini telah mencapai angka 0. Dalam hitungan detik, layar raksasa itu menyala sangat terang, memancarkan sebuah rekaman gambar rahasia yang kualitas gambarnya sangat jernih dan suaranya menggelegar ke seluruh penjuru ruangan melalui alat pengeras suara. Gambar di layar raksasa itu menampilkan suasana sebuah rumah makan yang cukup sepi pengunjung. Di salah satu sudut meja, terlihat jelas sosok Maudy sedang duduk berhadapan dengan seorang pria berwajah licik. Pria itu adalah mantan kekasihnya, orang yang selama ini ia sembunyikan dengan sangat rapi dari pengetahuan Kevin dan seluruh keluarganya. Pakaian Maudy di dalam rekaman gambar itu terlihat sangat santai, namun wajahnya memancarkan kelicikan yang luar biasa mengerikan. Maudy di dunia nyata yang berdiri di ambang pintu hanya bisa menahan napas,
Tubuhnya membeku menatap masa lalunya yang kini dipertontonkan layaknya sebuah pertunjukan utama di hari pernikahannya sendiri. Ia ingin berlari sekuat tenaga ke arah panggung dan menghancurkan layar proyektor itu menjadi kepingan kecil. Namun kedua kakinya sama sekali tidak bisa digerakkan akibat rasa takut yang sudah menguasai seluruh saraf tubuhnya hingga ke ujung jari. Kamu yakin rencana ini akan berhasil? Keluarga Kevin bukan orang sembarangan. Ibu Dina itu sangat teliti dan tidak mudah dibodohi. Terdengar suara mantan kekasih Maudy dari alat pengeras suara, menggema memantul di dinding-dinding gedung pertemuan itu. Lalu, suara tawa meremehkan dari Maudy di dalam rekaman gambar itu menyusul terdengar dengan sangat jelas. Tawa itu terdengar amat sumbang dan jauh dari kesan wanita anggun bermartabat yang selama ini selalu ia pamerkan di depan keluarga calon suaminya. Kamu tenang saja. Kevin itu pria yang sangat amat mudah ditipu. Dia terlalu baik, terlalu lembek, dan terlalu percaya pada wajah sedih orang lain. Kita hanya perlu membayar dokter kenalanmu itu untuk membuatkan selembar surat keterangan pemeriksaan kandungan palsu. Begitu aku bilang aku hamil, Kevin pasti akan langsung panik dan memaksa ibunya untuk segera menikahkan kita. Ibu Dina memang wanita tua yang sangat menyebalkan dan sok berkuasa, tapi demi menjaga nama baik keluarga kolotnya, dia pasti akan tutup mulut dan menerima pernikahan ini secepatnya tanpa banyak bertanya lagi. Ucap sosok Maudy di dalam rekaman gambar itu dengan sangat lancar dan penuh rasa bangga atas rencana busuknya sendiri. Keheningan di ruang utama seketika pecah berkeping-keping. Terdengar suara tarikan napas kaget dari hampir semua tamu undangan yang hadir di ruangan luas itu. Beberapa nyonya besar secara refleks menutup mulut mereka dengan sebelah tangan, merasa sama sekali tidak percaya dengan kelancangan dan kejahatan niat wanita yang sebentar lagi akan menjadi bagian dari keluarga paling dihormati di kota ini. Bisik-bisik tajam mulai terdengar menyebar seperti nyala api yang membakar padang rumput kering tertiup angin kencang. Mereka mulai saling pandang, menggelengkan kepala, dan menatap ke arah barisan keluarga Kevin dengan pandangan penuh rasa kasihan sekaligus keheranan yang amat dalam atas kecolongan besar ini. Di atas panggung pelaminan, Kevin berdiri kaku bagaikan sebatang pohon yang disambar petir di siang bolong. Gelas kaca berisi minuman sirup manis dingin yang sedari tadi ia pegang erat-erat tiba-tiba terlepas begitu saja dari genggaman tangannya yang melemas. Gelas itu jatuh menghantam lantai panggung. Pecah berkeping-keping menimbulkan suara nyaring yang menyadarkan semua orang bahwa kehancuran hati mempelai pria benar-benar nyata terjadi di depan mata mereka. Cairan manis berwarna merah mengalir perlahan membasahi ujung sepatunya yang mengkilap. Namun Kevin sama sekali tidak memedulikannya. Matanya memerah menyala, menahan genangan air mata kekecewaan yang amat sangat mendalam. Ia selama ini selalu berdiri paling depan membela Maudy setiap kali ibunya meragukan niat wanita itu. Ia rela berdebat keras dengan keluarganya sendiri demi memperjuangkan cinta yang ia anggap sangat tulus dan suci. Namun kini, kebenaran menampar wajahnya dengan sangat keras tanpa ampun. Wanita yang amat ia cintai dan ia hargai setinggi langit ternyata hanyalah seorang penipu ulung yang hanya menginginkan hartanya dan bahkan berani menghina ibu kandungnya sendiri dengan rentetan kata-kata yang sangat kotor. Kevin memutar tubuhnya perlahan-lahan. Matanya yang memerah mencari sosok Maudy di tengah lautan manusia yang sedang berbisik. Pandangannya akhirnya bertubrukan dengan mata Maudy yang sedang berdiri gemetar hebat di ambang pintu lorong. Sorot mata Kevin tidak lagi memancarkan kehangatan cinta seperti beberapa saat lalu, melainkan berubah menjadi kekosongan absolut dan rasa jijik yang luar biasa besar. Maudy menggelengkan kepalanya dengan gerakan cepat. Air matanya tumpah deras membasahi pipinya hingga menetes ke lantai. Ia melangkah maju dengan langkah terhuyung-huyung, mencoba mendekati panggung untuk memberikan rentetan penjelasan bohong lainnya guna menyelamatkan posisinya. Sementara itu, rekaman gambar di layar proyektor belum selesai memutar durasinya. Gambar kini berganti menampilkan suasana di hari lain, di mana Maudy sedang duduk di dalam mobil sambil memegang sebuah kertas hasil pemeriksaan kandungan palsu. Ia tertawa terbahak-bahak bersama mantan kekasihnya di balik kemudi. Setelah aku resmi menjadi nyonya besar di rumah mewah keluarga mereka, aku akan memastikan semua tumpukan uang dan harta berharga perlahan beralih ke tanganku secara rahasia. Kamu hanya perlu bersabar sedikit lagi menungguku di luar sana. Kita berdua akan menikmati seluruh harta benda keluarga tua bangka itu bersama-sama sampai habis. Ucap Maudy di dalam layar dengan intonasi sangat jelas, menancapkan paku terakhir pada peti mati kesombongannya tanpa bisa ditarik kembali oleh siapapun. Di barisan kursi keluarga utama, Ibu Dina berdiri dari tempat duduknya dengan gerakan yang sangat kaku. Wajah wanita parubaya itu merah pada menahan luapan amarah yang rasanya bisa membakar seluruh gedung saat itu juga. Harga dirinya sebagai kepala keluarga dan nyonya besar yang dihormati banyak pihak diinjak-injak dengan sangat hina oleh seorang wanita penipu yang baru saja ia puji penampilannya. Dada Ibu Dina naik turun dengan ritme cepat.
Selama hidupnya, belum pernah ada satu orang pun yang berani mempermainkan kehormatan keluarganya seperti ini, apalagi di hadapan ratusan rekan bisnis dan kerabat penting yang amat berpengaruh. Daniel yang duduk tidak jauh dari Ibu Dina hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil memejamkan mata, merasa sangat malu dan gagal mendidik darah dagingnya sendiri menjadi manusia beradab. Sementara itu, Sinta tetap menatap lurus ke depan dengan sorot mata yang menyiratkan bahwa keadilan memang harus selalu ditegakkan hingga tuntas tak bersisa. Maudy akhirnya berhasil menyeret kakinya sampai di depan batas anak tangga panggung pelaminan. Ia berteriak histeris menyuruh para panitia acara dan teknisi gedung untuk segera mematikan alat pemutar gambar itu sekarang juga. Namun tidak ada satupun orang yang bisa bergerak memperbaikinya. Semua jalur kendali jaringan suara dan gambar telah terkunci sepenuhnya oleh alat pemancar nirkabel canggih yang tertanam sangat kokoh di kerah baju Maudy. Selama Maudy masih memakai baju buatan Sinta itu menempel di tubuhnya, kebenaran kelamnya akan terus bergema tanpa henti di seluruh ruangan, mempertontonkan segala kebusukan yang selama ini ia kubur dalam-dalam untuk menipu semua orang. Maudy menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan, menjerit tertahan saat menyadari bahwa ia baru saja menghancurkan seluruh masa depan gemilangnya sendiri dengan kebohongannya yang kini terbongkar sempurna. Ruang pesta utama benar-benar berubah wujud menjadi ruang pengadilan publik tanpa hakim. Maudy menyadari dengan sepenuh hati bahwa ia sama sekali tidak memiliki celah kecil apapun untuk melarikan diri dari tatapan menghakimi yang dilontarkan oleh ratusan pasang mata di ruangan itu. Karena rasa panik yang sudah sepenuhnya menguasai jalan pikirannya dan membutakan logikanya, Maudy memilih untuk melawan dengan cara yang paling tidak masuk akal. Ia menurunkan kedua tangannya dari wajah, menunjuk-nunjuk layar proyektor raksasa yang masih menyala terang dengan tangan bergetar hebat, lalu mengarahkan telunjuknya lurus ke arah tempat duduk Sinta di barisan kursi keluarga. Itu semua bohong. Itu murni fitnah keji. Gambar itu hanya hasil rekayasa murahan yang sengaja dibuat-buat. Sinta yang membuat dan merencanakan semua kekacauan ini karena dia merasa sangat iri padaku. Wanita miskin itu selalu membenciku sejak dulu karena aku akan segera menikah dengan pria kaya raya, sedangkan dia hanya hidup menumpang bergantung pada kakakku yang tidak punya apa-apa. Jerit Maudy dengan suara melengking keras memecah ruangan, mencoba memutarbalikkan fakta secara paksa meskipun seluruh bukti sudah sangat telanjang menampar wajahnya. Sinta sama sekali tidak merespons teriakan histeris bernada tuduhan itu. Ia tetap duduk manis di tempatnya, menatap lurus ke arah Maudy dengan wajah datar yang memancarkan ketenangan luar biasa. Ketenangan sikap Sinta justru semakin membuat Maudy terlihat seperti orang gila yang sedang mengamuk karena kehilangan arah tujuan hidup. Tuduhan asal-asalan Maudy tidak mengundang simpati dari siapapun di ruangan itu, melainkan hanya menambah panjang daftar rasa muak dari para hadirin yang mendengarnya. Mereka semua bisa melihat dengan jelas bahwa rekaman itu bukanlah rekayasa, melainkan bukti nyata niat jahat yang sangat terencana. Ibu Dina tidak bisa menahan batas kesabarannya lebih lama lagi. Amarah wanita parubaya itu sudah mencapai titik didih paling puncaknya. Beliau melangkah turun dari area kursi keluarga bagian depan dengan langkah lebar dan amat tegas, sepenuhnya mengabaikan asisten pribadinya yang mencoba menahannya agar tetap duduk di kursi. Ibu Dina berjalan lurus menghampiri Maudy yang masih menangis berteriak-teriak menyalahkan Sinta atas segala kegagalannya. Saat jarak antara mereka berdua hanya tersisa 1 jengkal tangan, Ibu Dina mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi di udara dan mendaratkan sebuah tamparan yang amat sangat keras tepat di pipi kiri Maudy. Suara benturan tamparan itu terdengar sangat nyaring membelah udara ruangan, memotong jeritan Maudy seketika dan membuat seluruh tamu menjadi sunyi senyap tanpa ada satupun yang berani bersuara atau bergerak. Kepala Maudy terlempar keras ke arah samping akibat besarnya tenaga tamparan luapan emosi itu. Rasa panas yang sangat menyengat langsung menjalar di permukaan kulit pipinya, meninggalkan bekas kemerahan yang mencetak jelas kelima jari Ibu Dina. Maudy memegang pipinya dengan mata membelalak lebar, sama sekali tidak percaya bahwa ibu mertua yang selama ini selalu menjaga tutur kata dan kesopanan tinggi di depan umum bisa melakukan tindakan kekerasan fisik padanya di hadapan ratusan orang. Tutup rapat mulutmu yang penuh dengan lumpur kebohongan itu. Kamu pikir aku dan anakku adalah orang bodoh yang mudah diperdaya oleh wajah menangismu? Suara dan wajahmu di rekaman gambar itu tidak mungkin sebuah rekayasa buatan. Kamu telah berani menghina martabat keluargaku, merencanakan niat busuk untuk merampok harta kekayaan kami, dan sekarang kamu masih memiliki nyali untuk melontarkan fitnah kepada orang lain di dalam rumah ini. Murka Ibu Dina dengan nada suara bergetar kuat menahan luapan emosi yang siap meledak menghancurkan segalanya. Maudy menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya yang di ujung jurang, mencoba meraih sebelah tangan Ibu Dina untuk memohon ampunan. Namun Ibu Dina segera menepis sentuhan itu dengan gerakan kasar seolah-olah tangan Maudy membawa penyakit menular yang sangat mematikan. Ibu harus percaya padaku. Aku mohon dengan sangat.
Aku sungguh pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Lihatlah baju sangat indah yang aku pakai ini. Ini adalah karya asli buatan desainer hebat AR. Ibu sendiri yang bilang begitu tadi di dalam ruang rias. Desainer sehebat AR tidak mungkin mau membuatkan mahakarya mahal seperti ini untuk seorang wanita penipu murahan. Ini adalah bukti nyata bahwa aku pantas dihargai dan dihormati oleh keluarga ini. Ucap Maudy dengan nada putus asa, menggunakan baju buatan Sinta yang ia kenakan sebagai perisai terakhir untuk mempertahankan sisa-sisa harga dirinya di mata Ibu Dina. Mendengar nama inisial desainer pujaan hatinya disebut-sebut sebagai alat tawar-menawar oleh wanita licik di hadapannya, Ibu Dina mendengus amat kasar. Matanya menatap tajam gaun indah yang melekat sempurna di tubuh Maudy, lalu beralih menatap wajah Maudy dengan sorot mata penuh kebencian yang sangat mendalam. Kamu benar-benar pembohong ulung tanpa rasa malu sedikit pun. Desainer sehebat AR tidak akan pernah sudi membuat satu helai benang pun untuk penipu sepertimu. Aku tidak peduli bagaimana caramu bisa mendapatkan mahakarya langka ini, tapi kamu sama sekali tidak pantas memakainya dan menyebut namanya dengan mulut kotormu. Balas Ibu Dina dengan sangat tegas. Suaranya menggema memantul memukul dinding-dinding ruang pesta. Tepat pada saat pertengkaran itu mencapai titik terpanasnya, Sinta akhirnya berdiri dari tempat duduknya secara perlahan-lahan. Ia merapikan sedikit lipatan rok bajunya dengan tangan dan melangkah dengan sangat tenang membelah kerumunan tamu undangan yang secara otomatis langsung menyibak memberikan jalan luas untuknya. Setiap langkah kaki Sinta memancarkan wibawa dan karisma yang luar biasa, membuat siapapun yang melihatnya tanpa sadar menahan napas karena kagum. Daniel berjalan mengikuti langkah istrinya dari arah belakang dengan ritme pelan, berjaga-jaga dengan posisi siap agar istrinya tidak diserang tiba-tiba oleh Maudy yang sedang kehilangan akal sehatnya. Sinta menghentikan langkahnya tepat di hadapan Ibu Dina dan Maudy. Ia menatap lekat wajah adik iparnya yang kini sudah amat sangat berantakan dihiasi air mata dan coretan riasan gelap yang luntur merusak kecantikannya. Anda memang sangat benar, Ibu Dina. Desainer itu memang tidak pernah membuat baju istimewa untuk menyenangkan hati seorang penipu. Desainer itu membuat mahakarya ini secara khusus semata-mata sebagai jebakan untuk menghancurkan kesombongan penipu itu sendiri. Ucap Sinta dengan suara lembut namun memotong keheningan ruangan bagaikan ujung pedang yang amat tajam. Ibu Dina menoleh ke arah Sinta dengan dahi berkerut, merasa sangat bingung dengan arti ucapan wanita berhijab di hadapannya ini. Maudy juga ikut menatap Sinta dengan pandangan mata kosong. Otaknya yang sudah dipenuhi rasa panik hebat sama sekali tidak mampu lagi mencerna arti dari rentetan kalimat kakak iparnya. Sinta memasukkan tangan kanannya ke dalam tas kecil yang ia bawa menyamping, lalu menarik keluar sebuah map berbahan kulit tebal yang terlihat sangat resmi. Ia membuka map kulit itu dan menyodorkan isinya lurus ke hadapan Ibu Dina. Ibu Dina menerima map itu dengan tangan yang sedikit gemetar karena penasaran. Matanya membaca dengan saksama lembaran kertas tebal berlogo resmi milik negara yang ada di dalamnya. Dokumen itu adalah sertifikat hak cipta dan tanda daftar paten desain busana bertaraf internasional. Di kolom nama pemilik karya, tergambar sketsa rancangan gaun yang persis sama dengan yang saat ini sedang menempel erat di tubuh Maudy, lengkap dengan keterangan detail bahan jahitan, ukuran sentimeter, dan tanggal pembuatannya. Dan hal yang membuat jantung Ibu Dina seakan berhenti berdetak dalam rongga dadanya, adalah nama lengkap yang tercetak sangat tebal di bagian bawah tanda tangan perancang utama. Di bawah nama lengkap Sinta, terdapat sebuah stempel resmi yang dicetak menonjol bertuliskan inisial yang selama bertahun-tahun amat sangat dipuja-puja oleh para kolektor busana dunia yaitu AR. Sinta, jadi kamu adalah... Ibu Dina terbata-bata. Sama sekali tidak mampu menyelesaikan kalimatnya karena kerongkongannya terasa sangat kering. Matanya berpindah-pindah dengan cepat dari lembaran sertifikat itu ke arah wajah Sinta yang tersenyum sangat sopan kepadanya. Saya adalah desainer air baju yang sedang dipakai oleh Maudy saat ini adalah hasil rancangan pikiran dan jahitan kedua tangan saya sendiri. Saya merancangnya secara khusus dari kain mentah hingga selesai dengan menyesuaikan ukuran lekuk tubuhnya secara amat sempurna. Lalu saya menyembunyikan alat pemancar penangkap suhu di balik lapisan kerah belakangnya. Saya menyerahkan baju itu di ruang rias tadi sebagai kado tulus, namun dia melemparnya ke tempat sampah karena menganggap baju tanpa label merek ini adalah rongsokan tidak berguna. Sinta menjelaskan seluruh kebenarannya dengan alur yang sangat runtut, jelas, dan tanpa ada keraguan sedikit pun dalam nada suaranya. Seluruh tamu undangan terkesiap kaget mendengar pengakuan menakjubkan itu. Kebenaran yang baru saja terungkap ini jauh lebih mengejutkan daripada seluruh skandal kehamilan palsu Maudy beberapa saat lalu. Wanita sederhana berhijab yang selama ini selalu dihina dan direndahkan keberadaannya oleh Maudy ternyata adalah seorang desainer misterius kelas atas yang hasil karyanya bernilai miliaran dan tidak bisa dibeli dengan hanya menggunakan tumpukan uang semata.
Ibu Dina menatap Sinta dengan perasaan yang amat sangat campur aduk. Ada sedikit rasa malu menyelinap di hatinya karena selama ini ia juga sempat memandang sebelah mata kerabat biasa dari calon menantunya itu. Namun rasa malu sesaat itu segera terkalahkan sepenuhnya oleh rasa hormat dan kekaguman yang teramat sangat besar. Ibu Dina menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Sinta memiliki kecerdasan dan tingkat kesabaran yang luar biasa tajam. Sinta sama sekali tidak membalas hinaan Maudi dengan amarah murahan berteriak-teriak seperti kebanyakan orang, melainkan ia merangkai sebuah jebakan indah berlapis kain sutra yang kini berhasil menyelamatkan nama baik keluarga besar Ibu Dina dari malapetaka panjang di masa depan. Ibu Dina melangkah mundur satu langkah, lalu menundukkan kepalanya sedikit ke arah Sinta sebagai bentuk penghormatan paling tinggi dari seorang penikmat busana kepada sang desainer pujaannya. Di sisi lain, Maudi yang mendengar semua penjelasan runut itu merasa hamparan langit runtuh menimpa tepat di atas kepalanya. Lututnya seketika kehilangan fungsi dan seluruh tenaganya menguap, membuat ia jatuh berdebum dengan keras di atas lantai marmer yang dingin. Baju sutra mahal yang baru saja ia agung-agungkan keindahannya beberapa menit lalu kini terasa mencekik leher dan menyiksa seluruh permukaan kulitnya. Ia baru menyadari seutuhnya bahwa kemewahan luar biasa yang ia pakai untuk menyombongkan diri ini sebenarnya adalah alat eksekusi mati yang diciptakan langsung oleh tangan orang yang paling ia remehkan dan ia benci di dunia ini. Sinta menunduk menatap tajam Maudi yang kini tersungkur tak berdaya menempel lantai. Tidak ada lagi senyum kemenangan di wajah Sinta. Sinta hanya memberikan tatapan kosong penuh ketegasan absolut, menegaskan kepada semua orang di ruangan itu bahwa perbuatan jahat tidak akan pernah lolos dari hukuman dan keadilan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Suasana di dalam ruang utama benar-benar terasa membekukan aliran darah siapa saja yang berada di sana. Ratusan pasang mata tamu undangan masih terpaku pada pemandangan menyedihkan di depan panggung pelaminan. Tidak ada lagi sisa-sisa kemegahan pesta yang terasa. Semua keindahan dekorasi ruangan seakan menguap begitu saja digantikan oleh hawa ketegangan yang amat sangat pekat. Kevin melangkah maju membelah keheningan. Pria yang seharusnya menjadi raja sehari penuh kebahagiaan itu kini berjalan dengan langkah berat dan bahu yang merosot turun. Wajahnya memancarkan kekecewaan yang terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata biasa. Kevin membungkukkan badannya sedikit untuk memungut alat pengeras suara yang tadinya diletakkan di atas meja kecil di sudut panggung. Tangannya mencengkeram gagang alat itu dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih, berusaha menyalurkan seluruh rasa sakit hatinya. Kevin menarik napas panjang, mencoba menstabilkan suaranya yang terasa tercekat di kerongkongan. Ia menatap lurus ke arah para tamu undangan, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Ibu Dina yang berdiri dengan wajah tegak menahan amarah, dan terakhir menatap Maudi yang masih tersungkur menangis di atas lantai marmer. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh kerabat, kolega bisnis, dan semua tamu kehormatan yang telah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Seperti yang telah kita saksikan bersama-sama, ada sebuah kebenaran menyakitkan yang baru saja terungkap. Saya berdiri di sini bukan lagi sebagai mempelai pria, melainkan sebagai anak yang harus melindungi kehormatan keluarga saya. Mulai detik ini juga, saya menyatakan bahwa pernikahan ini dibatalkan secara resmi. Ucap Kevin dengan suara lantang dan sangat tegas, menggema menyapu seluruh sudut ruangan tanpa menyisakan ruang keraguan sedikit pun. Mendengar pernyataan mutlak dari Kevin, tangisan Maudi semakin pecah tak terkendali. Ia merangkak maju mencoba meraih ujung sepatu Kevin, memohon belas kasihan dengan suara parau yang menyayat hati. Namun Kevin dengan cepat melangkah mundur, menjauhkan dirinya dari jangkauan tangan Maudi seolah menghindari sesuatu yang sangat kotor. Kevin menggelengkan kepalanya pelan, menolak memberikan kesempatan kedua bagi wanita yang telah merencanakan kejahatan luar biasa terhadap keluarganya. Ibu Dina mengangguk puas mendengar ketegasan putranya. Beliau memerintahkan beberapa penjaga keamanan gedung untuk bersiaga menjaga jarak antara Maudi dan keluarganya, memastikan tidak ada lagi keributan fisik yang terjadi di area panggung. Tepat pada saat Maudi merasa dunianya sudah benar-benar kiamat, pintu utama ruang pertemuan itu kembali terbuka lebar. Seorang pria melangkah masuk dengan langkah santai namun memancarkan aura permusuhan yang sangat kental. Pria itu adalah mantan kekasih Maudi. Sosok yang sama persis dengan yang ada di dalam rekaman gambar layar proyektor raksasa tadi. Kedatangan pria itu jelas bukan sebuah kebetulan semata. Sinta yang duduk tenang di barisan depan rupanya telah mengatur semuanya dengan sangat rapi. Sinta mengirimkan undangan rahasia beserta bukti alamat pesta kepada pria itu, menjanjikan penyelesaian masalah utang piutang yang selama ini mengikat Maudi dengannya. Kehadiran pria itu menjadi pukulan bertubi-tubi yang menghancurkan sisa-sisa kewarasan Maudi. Pria itu berjalan melintasi karpet tebal, mengabaikan tatapan keheranan dari para tamu, dan langsung berhenti tepat di belakang Maudi.
Ia merogoh saku kemejanya dan melemparkan setumpuk kertas bukti tagihan utang tepat ke wajah Maudi. Kertas-kertas itu berhamburan jatuh ke lantai, menunjukkan angka-angka nominal pinjaman yang sangat fantastis. Kamu pikir kamu bisa lari dariku setelah meminjam uang sebanyak ini untuk membiayai gaya hidup palsumu? Kamu berjanji akan membayar seluruh utangmu beserta bunganya setelah kamu berhasil merampok harta keluarga ini. Tapi sepertinya rencanamu hancur lebur hari ini. Aku tidak peduli dengan batalnya pernikahanmu. Aku hanya ingin uangku kembali sekarang juga. Bentak mantan kekasih Maudi dengan suara kasar, menuntut haknya di depan semua orang. Maudi menggelengkan kepalanya dengan panik. Ia tidak memiliki uang sepeser pun. Selama ini ia hanya mengandalkan uang pinjaman untuk tampil layaknya wanita dari kalangan atas. Ia menatap ke sekeliling ruangan, mencari wajah-wajah yang mungkin bisa menolongnya. Namun semua orang membuang muka. Pandangan Maudi akhirnya tertuju pada satu-satunya harapan terakhir yang ia miliki. Ia menatap ke arah kakak kandungnya, Daniel, yang masih berdiri mematung di dekat Sinta. Maudi menelan ludah dengan susah payah, mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk merangkak mendekati kaki kakaknya. Ia memeluk lutut Daniel dengan erat, menangis meraung-raung memohon perlindungan dari ancaman mantan kekasihnya dan tatapan menghakimi seluruh keluarga Ibu Dina. Kakak, tolong aku. Kamu kakak kandungku. Darah dagingmu sendiri. Tolong bayarkan utangku dan bawa aku pergi dari sini. Aku mohon, jangan biarkan mereka menghancurkanku, Kak. Rintih Maudi dengan suara yang sangat menyedihkan, mengandalkan ikatan keluarga untuk lari dari tanggung jawab. Daniel menunduk menatap adik perempuannya itu dengan sorot mata yang penuh dengan kepedihan dan kekecewaan yang sangat mendalam. Sebagai seorang kakak, insting pertamanya selalu ingin melindungi adiknya dari segala bahaya. Namun, Daniel juga seorang pria yang menjunjung tinggi kebenaran dan harga diri. Ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana adiknya merendahkan istrinya yang sangat berharga, menyusun rencana jahat untuk menipu keluarga baik-baik, dan bersembunyi di balik kebohongan demi kebohongan. Daniel tahu bahwa menyelamatkan Maudi dari masalah ini hanya akan membuat adiknya semakin tidak tahu diri di masa depan. Ia harus memberikan pelajaran yang paling keras agar Maudi mengerti arti dari sebuah penyesalan sejati. Daniel melepaskan pelukan tangan Maudi dari lututnya dengan gerakan pelan namun sangat bertenaga. Ia melangkah mundur satu langkah, menciptakan jarak yang sangat jelas antara dirinya dan adiknya. Daniel membusungkan dadanya, menatap lurus ke arah mata Maudi yang sembab karena air mata. Seluruh tamu ruangan kembali terdiam, menunggu keputusan apa yang akan diambil oleh satu-satunya anggota keluarga sedarah Maudi yang tersisa di tempat itu. Kamu benar, Maudi. Kamu adalah darah dagingku, adik kandungku satu-satunya yang tumbuh besar bersamaku. Ikatan darah kita tidak akan pernah bisa dihapus sampai kapanpun, dan aku tidak akan pernah menyangkal kenyataan bahwa aku adalah kakak kandungmu, ucap Daniel dengan suara baritonnya yang berat dan bergetar menahan emosi. Maudi sempat tersenyum tipis mendengar kalimat awal kakaknya, mengira bahwa ia telah berhasil mendapatkan pembelaan dan tempat berlindung. Namun, harapan palsu itu langsung dihancurkan berkeping-keping oleh kalimat Daniel berikutnya. Tapi sebagai kakakmu, aku juga memiliki kewajiban untuk tidak membenarkan kelakuan busukmu. Aku tidak akan pernah melindungi seorang penipu yang rela merusak hidup orang lain demi ambisi pribadinya. Kamu telah menghina istriku, merendahkan pekerjaannya, dan mempermalukan keluarga kita di depan banyak orang. Kamu selalu berpikir uang adalah segalanya dan menggunakan jalan pintas yang licik untuk mendapatkannya. Mulai detik ini, hadapi sendiri segala akibat dari perbuatanmu. Aku tidak akan memberikan sepeser uang pun dariku untuk melunasi utang-utangmu. Selesaikan masalahmu sendiri dan belajarlah menanggung beban atas kesombonganmu. Tegas Daniel dengan sorot mata amat tajam yang tidak menyisakan ruang untuk kompromi. Hukuman dari Daniel terasa jauh lebih menyakitkan daripada tamparan Ibu Dina. Maudi kehilangan tempat berpegang sepenuhnya. Ia jatuh terduduk lemas di atas lantai, menatap kosong ke arah kakaknya yang kini berbalik badan dan merangkul bahu Sinta. Daniel berdiri di samping istrinya, menunjukkan kepada semua orang di ruangan itu bahwa ia berpihak pada kebenaran, bukan pada ikatan darah yang menyimpang. Maudi kembali menangis meraung-raung, meremas rambutnya sendiri, menyadari bahwa ia kini benar-benar sendirian menghadapi kerasnya dunia akibat kebodohannya sendiri. Setelah ketegangan luar biasa yang menguras emosi semua orang di ruangan itu, suasana mulai berangsur-angsur mereda menyisakan rasa lelah yang panjang. Para tamu undangan mulai bersiap-siap untuk meninggalkan gedung pertemuan, menyadari bahwa pesta megah ini telah resmi berakhir dengan cara yang paling tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Beberapa penjaga keamanan mulai mendekati Maudi dan mantan kekasihnya,
meminta mereka untuk menyelesaikan urusan utang piutang di luar area gedung agar tidak mengganggu proses pembersihan ruangan. Mantan kekasih Maudy mendengus kesal, mencengkeram lengan Maudy dengan kuat, memaksa wanita yang sedang menangis terseduh-seduh itu untuk berdiri. Namun, sebelum Maudy melangkah pergi meninggalkan ruang panggung, Sinta melangkah maju menghalangi jalannya. Sinta menunduk menatap Maudy yang penampilannya sudah sangat berantakan. Tidak ada lagi sisa-sisa keanggunan yang beberapa jam lalu ia pamerkan dengan sangat sombong. Sinta menatap mata adik iparnya itu tanpa ada sedikit pun rasa kasihan atau empati. Ia mengingat dengan sangat jelas bagaimana Maudy membuang karyanya ke tempat sampah dan menyebutnya sebagai rongsokan murahan. Sinta menjulurkan tangannya ke depan, menunjuk lurus ke arah baju sutra indah yang saat ini masih melekat di tubuh Maudy. Bukankah kamu hanya memakai barang bermerek dari desainer terkenal yang harganya sesuai dengan standarmu? Mahakarya yang sedang kamu pakai itu adalah buatan tanganku, wanita yang selalu kamu anggap tidak pantas dihormati. Ucap Sinta dengan nada suara tajam yang mengiris sisa-sisa harga diri Maudy. Sinta mendekatkan wajahnya sedikit ke arah Maudy, memberikan perintah terakhir yang sangat mutlak. Lepaskan bajuku sekarang juga. Kamu sama sekali tidak pantas memakainya. Mendengar perintah dingin itu, Maudy hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia diiringi oleh 2 orang petugas keamanan wanita menuju ruang ganti terdekat untuk melepaskan baju buatan Sinta. Di dalam ruang ganti yang sempit, Maudy melepaskan setiap helaian benang sutra itu dengan tangan gemetar dan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya. Ia harus mengganti penampilannya dengan sebuah baju kaos biasa peninggalan pekerja kebersihan gedung, karena gaun pengantin awalnya sudah rusak terkena tumpahan sirup dan baju karya luar biasa ini harus ia kembalikan kepada Sinta. Setelah mengganti pakaiannya, Maudy diusir keluar dari gedung pertemuan melalui pintu belakang yang gelap dan sepi. Ia didorong keluar dalam keadaan sangat terhina, langsung disambut oleh mantan kekasihnya yang siap menagih semua utangnya tanpa memberikan ampunan sedikit pun. Waktu terus berjalan memutar roda nasib dengan sangat adil. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian menghebohkan di hari pernikahan palsu itu. Kehidupan Sinta mengalami perubahan yang sangat luar biasa ke arah yang jauh lebih baik. Setelah identitasnya sebagai desainer AR terbongkar di hadapan publik dan kalangan atas, permintaan akan karya busananya melonjak tajam secara drastis. Berkat dukungan penuh dari Daniel yang selalu setia mendampinginya, Sinta akhirnya bersedia membuka diri ke dunia luar. Ia menyewa sebuah gedung seni megah di pusat kota untuk menggelar pameran busana tunggal perdananya. Malam pembukaan pameran busana itu berlangsung dengan sangat sukses dan meriah. Para kolektor kelas atas, pengusaha, dan berbagai tokoh penting hadir memenuhi ruangan untuk melihat langsung keindahan rancangan Sinta. Ibu Dina turut hadir sebagai tamu kehormatan barisan paling depan, memberikan dukungan penuh dan rasa hormat yang mendalam kepada Sinta. Di tengah gemerlap lampu sorot dan alunan musik yang elegan, Sinta melangkah ke atas panggung dengan mengenakan jilbab anggun dan senyum manis yang sangat tulus. Daniel berdiri di sudut panggung, menatap istrinya dengan rasa bangga yang memenuhi seluruh rongga dadanya. Mereka berhasil melewati badai kehidupan dan membuktikan bahwa kebaikan, kerja keras, dan kesabaran selalu membuahkan hasil yang sangat manis. Nama Sinta kini dikenal luas sebagai sosok panutan yang tidak hanya ahli dalam merangkai kain, tetapi juga ahli dalam menjaga martabat dirinya. Di sisi lain kota, jauh dari gemerlap lampu pameran busana mewah, Maudy menjalani hari-harinya dengan penuh siksaan dan penyesalan. Rencana besarnya untuk menjadi nyonya kaya raya telah hancur menjadi debu. Karena Daniel benar-benar membuktikan ucapannya untuk tidak memberikan bantuan keuangan sama sekali, Maudy harus berhadapan langsung dengan kejamnya tagihan utang mantan kekasihnya. Ia tidak memiliki keterampilan apapun, tidak ada gelar pendidikan yang bisa dibanggakan, dan tidak ada lagi wajah cantik sempurna karena kelelahan bekerja. Maudy terpaksa menerima pekerjaan kasar untuk menyambung hidup dan mencicil utang-utangnya perlahan-lahan. Malam itu, di sebuah rumah makan pinggir jalan yang cukup ramai pengunjung, Maudy duduk berjongkok di area belakang yang basah dan kotor. Di hadapannya, terdapat 2 ember besar berisi air sabun dan tumpukan piring kotor bekas makanan pelanggan yang menggunung tinggi. Tangan Maudy yang dulu selalu dihiasi perawatan kuku mahal kini terlihat kasar, keriput, dan penuh dengan bekas luka goresan pembersih yang keras. Keringat membanjiri dahinya, menetes jatuh bercampur dengan sisa air cucian di lantai. Ia menggosok piring-piring itu dengan tenaga yang tersisa, merasakan sakit yang luar biasa di pinggang dan lututnya. Saat Maudy meletakkan piring bersih ke dalam keranjang, matanya tanpa sengaja menatap layar televisi kecil yang menggantung di sudut tempatnya bekerja. Saluran berita hiburan malam itu sedang menyiarkan liputan langsung dari pameran busana tunggal milik Sinta.
Maudi bisa melihat dengan jelas wajah kakak iparnya yang sangat anggun dan bahagia, dikelilingi oleh banyak orang hebat yang memujanya. Ia juga melihat Daniel berdiri mendampingi Sinta dengan tatapan penuh kebanggaan. Pemandangan itu bagaikan ribuan jarum yang menusuk langsung ke dalam jantung Maudi. Ia teringat kembali pada hari di mana ia membentak Sinta dan membuang baju indah itu ke dalam tempat sampah. Jika saja ia tidak dikuasai oleh rasa sombong, jika saja ia menerima kado itu dengan tulus, mungkin nasibnya tidak akan berakhir sehina ini. Maudi menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya di antara kedua lututnya. Tangisannya pecah di tengah suara bising jalanan malam dan dentingan piring kotor. Tidak ada yang memedulikan kesedihannya. Tidak ada yang peduli pada penyesalannya yang datang sangat terlambat. Keadilan telah ditegakkan tanpa ada celah sedikit pun. Semesta telah memberikan balasan yang sangat setimpal untuk setiap perbuatan yang dilakukan manusia. Sinta mendapatkan keberhasilannya melalui kesabaran dan kecerdasan, sementara Maudi harus memanen seluruh buah kesombongannya di dasar jurang kehidupan. Sebuah akhir cerita yang sangat memuaskan, membuktikan bahwa karma selalu memiliki cara kerja yang sangat rapi untuk menjahit takdir setiap orang di waktu yang paling tepat.